Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak telah disahkan. Dalam undang-undang tersebut, ibu hamil akan mendapat cuti selama 6 bulan dengan syarat tertentu. Seperti apa efek dan tanggapan soal kebijakan ini? Bagaimana tanggapan jika dilihat dari sisi perusahaan? Untuk tahu diskusinya, saksikan hanya di editorial review. Beralih ke Detik Sulsel, 37 warga asal Makassar gagal berhaji dan dideportasi karena menggunakan visa haji palsu. Hal tersebut menyebabkan mereka terancam di blacklist dari Saudi hingga 10 tahun. Lantas, bagaimana para calon haji tersebut dapat lolos sampai ke Mekah? Ikuti terus laporannya dalam Indonesia Detik ini. Bersama Investasiku, diskusi sore ini akan membahas soal investasi reksadana yang dianalogikan seperti menggunakan bus. Apa maksudnya? Bagaimana penjelasannya? Stay tune hanya di Sunset Talk. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan lewatkan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis Investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 5 Juni 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers, seneng banget akhirnya jumpa lagi sama Detikers sih, kangen deh. Udah kayak gak ketemu tahun ya Anda ya. Anyway, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dalam secara magical dia akan hadir. 3, 2, 1, Enggak, belum. Oh itu. There you go. Oh, gue pikir kuncen kita. Kan dia suka tiba-tiba muncul gitu. Oh iya, benar. Tumben dia belum datang ya. Iya ya, biasanya jam segini tuh udah datang loh. Udah, dia biasanya mantengin opening kita nih. Hostnya nih pada ngomong apa nih opening Benar. nanti nih gitu. Firasat gue nih beliau dan lebih Ekstra. hari ini. Karena Karena ada bosnya. berita. Oh buat Sunset Talk Nanti Sunset Talk kan ya. ada. Oke. Beliau di situ. Sepertinya saya Oke. Baik, Terus apa? halo Detikers. Ini biasanya kita kalau Rabu tuh udah makin melewat semangatnya kan. Kayak itu ya. kayak ini nih. Gitu Gak ya. usah dicontohin ya. Kayak Agak gitu. gimana gitu saya ngeliatnya. Tapi gitu. tadi kita buka dengan sangat bersemangat. Oh iya, kitanya harus bersemangat meskipun mental udah agak melewat dikit karena udah masuk tengah-tengah pekan nih Detikers ya. Apalagi ya. enggak juga sih. Apalagi pekan ini kan kita nggak ada liburnya, cuma ya normal lah Sabtu Minggu gitu. Kalau Oh iya. kemarin-kemarin kan kita ada long weekend tuh, berasa Benar. gitu loh liburnya. Besok cuman ya ntar lagi Senin. Tapi jangan sedih, minggu depan kita ada lagi another long weekend. Oh, iya. Di hari Senin dan Selasa tapi. Betul, kita mau merayakan Idul Adha, ya kan? Potong kurban. Kalau di hari raya kurban, Edo sebagai non-is itu merasakan ininya juga nggak, sering dapat daging juga mungkin dari tetangga. Karena di sini ngekos kan. Iya. Mungkin ada dapat dari tetangga atau mungkin dari kos-kosannya Atau dari biasanya ada teman. jatah atau dari Iya. teman gitu. Atau dari si dia. Oh, Temboknya gede banget dong. Oh. Oh, dia spill sendiri. Oh, pantesan. Pantesan apa? Oke, Pantesan apa? fine. Ya, Enggak. Kalau bicara soal berbagi di hari Idul Adha tuh gue udah udah cukup lama merasakan itu. Sejak gue kecil, bahkan waktu di Pekanbaru tuh kita sama tetangga-tetangga bisa dikasih lontong, dikasih rendang, dapat olahannya yang daging udah juga. jadi. Iya, Oh, dapat daging juga. daging juga pernah. Iya, enak Bahkan tetangga yang bagi, tapi bukan dari masjid kita Iya, mintanya. iya. Tapi dibagi sama tetangga atau Pak RT gitu yang bagi ke kita, itu udah dirasain gitu. Tapi kalau pas lagi ngekos ya biasanya either dari teman-teman ngirimin lontong, Sate, ketupat gitu-gitu sih. Dikiriminnya cuma lontong sama ketupat doang, sate enggak? Ada coklat juga kadang-kadang. Kasihan banget orang lebaran dimakan. Kasihnya coklat. Gak nyambung. Tapi yang namanya spirit dari Idul Adha tuh memang berkorban. alias berkurban Masih gitu kan, dan ini nggak berbagi sih? juga. Masih relevan gak sih berkorban perasaan itu, jokes-jokes korban perasaan itu? Bapak-bapak ya. Hari Iya. ini di grup saya mendapatkan gambar dan juga jokes bapak-bapak, ditambah lagi sekarang. Aduh, capek saya. Tapi itu lucu tadi gambarnya. Katanya kalau udah ngeliat jokes bapak-bapak itu lucu, itu artinya kamu sudah memasuki fase You already itu. become a dad. Iya, hampir memasuki fase itu. Hampir. Are you? Secara umur sudah cukup ya. Oh, sebenarnya. kode. Tapi iya, maksudnya tadi tuh lucu yang gue share pertama itu di Depok tahu lokasinya. Apa yang mana? Oh, yang di grup itu. Iya, yang jam itu.
Di sebelah mana? Iya, Jangan dekat itu ada rumah di gue Depok. lagi. Di Depok mana? Di Itu Depok di Depok. mana? Ada pokoknya di Depok. Pokoknya Kan Depok apapun itu yang ada yang aneh arah- di dunia ini awalnya pasti dari Depok. Itu mah buat ini ide Dementor kali. Iya, Dementor juga bisa. Atau mau nggak Iya liputan ke sana lagi. buat cukur jamnya juga bisa. Jenggot Kan dan juga rambut ya. jenggot. Jenggot dan juga rambut disingkat apa, Chris? Jenggot rambut disingkat? Jenglot. Lama ini. Takut dia berpikir Aduh. cepat ya. Oke. Ada apa yang menarik hari ini, Do? Oh banyak. Hmm. Tadi Maya udah bilang juga it's a busy day buat Hmm. banyak orang dan juga buat redaksi juga termasuk hari ini. Selain daripada yang masih ribut-ribut soal Hmm. IKN, Iya. ya kan? Tadi juga kita ngelihat tuh kita agak cukup berbesar hati banget hari ini redaksi Detik Finance. Karena 6 artikel Detik Finance tuh masuk most populer Detikcom semuanya secara bersamaan. Secara keseluruhan. Iya, jadi most populer Detikcom tuh heeh. biasanya diisi sama Berbagai, redaksi-redaksi heeh. kanal-kanal yang Ini lain. finance Detik semuanya. Finance semua. Wih, tepuk tangan dulu buat Detik Finance luar biasa. Jadi Mas kita udah Angga. nggak kerja mulai dari siang tadi. Karena udah kecapai pipinya kayaknya kalau kayak Apa gitu. the most popular artikelnya? Soal IKN masih. Oh, Jadi ada ini. komentar dari Mhm. Aguan dan juga bos-bos properti tentang Mhm. kemunduran dari bos IKN ini. Terus Opung Luhut juga komentar kan kemarin postingannya, kemudian juga akhirnya diberitakan di mana-mana bagaimana respons dari seorang Luhut Binsar Panjaitan Mhm. terhadap Mundurnya. mundurnya dari bos IKN ini atau kepala otorita IKN gitu. Mhm. Karena responsnya cukup keras, Mae. Cukup hawkish ya. Cukup hawkish. Ya, please translate into economic term ya. Kalau misalnya please translate into football term, jadi economic term gitu. Jadi hawkish Komentarnya itu. hawkish. Komentarnya hawkish. Hawkish itu ketika komentar itu membawa kuncennya Nah lo, datang. nah lo, Takut gue jadi takut sampaikan salah. biar dikoreksi langsung. Hawkish itu ketika Mbak Sheryl, jadi hawkish itu ketika sebuah pernyataan yang membuat argumen publik itu menjadi ragu-ragu atau negatif. Right? benar nggak, Mas Ariel? Bener. Weh. Berarti berhasil. Muridnya Mbak Sheryl gue muridnya Mbak Sheryl. Berarti berhasil. Apa Iya, kita juga nggak salah pilih Mbak Sheryl dari sini. Iya, Bisa bener. mengajarkan banyak orang. Betul sekali, Banyak karena sekali saya insight yakin kita. gak cuman saya satu-satunya modelannya begini kalau membaca atau menanggapi berita-berita ekonomi, apalagi kita tiba-tiba membahas saham yang tadinya saya bahas perbolaan, tiba-tiba bahas saham kan agak di luar jalur gitu ya. Tapi dengan kehadiran Mbak Sheryl ternyata bisa membantu saya dan juga semoga Detikers juga yang tadinya gak familiar terus akhirnya jadi menikmati gitu ya. Iyalah, berita-berita ini. mudah-mudahan ya. Terus apalagi Dok yang menarik? Yang rame hari ini juga ada yang kaget. Apa tuh? Aduh, Siapa? kaget gitu Bu Sri Mulyani. Ayam. Oh enggak ya? Itu yang lain ya kayaknya ya. Oh, Itu maaf. Jai yang kalau misalnya kaget tuh ayam gitu. Ayam chicken ya? Iya, yang jadi bikin kaget Bu Sri Mulyani adalah kebijakannya Joe Biden alias Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ya. Yang kan kebijakan perdagangan di banyak negara tuh berubah-ubah karena situasi geopolitik saat ini yang sangat dinamis gitu. Nah, menurut seorang Sri Mulyani Indrawati, gejolak ini juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah restriksi atau pembatasan perdagangan secara drastis. Oke. Jadi mulai proteksionis gitu. Sri Mulyani mengaku kaget dengan langkah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menaikkan tarif pajak impor mobil listrik China sampai 4 kali lipat. Bendahara negara ini menduga Amerika Serikat berupaya menghalau masifnya produksi mobil listrik di China. Ini juga yang sudah sempat kita kabarkan juga dan diskusikan juga bareng sama investasiku juga kemarin soal perang dagang Amerika Serikat versus China. Saga selanjutnya di mana Amerika menaikkan tarif ini. Dan ini bikin kaget Bu Sri Mulyani, katanya gini. Yang terakhir yang cukup shocking. Biden memberlakukan tarif 4 kali lipat untuk electric vehicle dari RRT. Ini untuk bisa menghalau excess capacity dan production electric vehicle yang memang terjadi di RRT cukup besar. Apa yang menjadi concern Bu Sri Mulyani akhirnya terkaget-kaget gitu? I mean, apakah akan ada dampak langsung ke Indonesia? Kayak mungkin ada nggak sih ini spare part atau bagian-bagian dari mobil itu yang diproduksi di Indonesia gitu mungkin? Enggak ya? Kalau itu sih gue
kurang tahu, tapi sepertinya lebih ke kaget karena kok Amerika berani-beraninya di tengah situasi yang sedang bergejolak ini malah bikin bikin kebijakan yang bikin global tuh makin ngenes gitu. Ini kan jadinya perang dagang jilid selanjutnya, apalagi nih padahal nih situasi global tuh lagi tidak sedang baik-baik saja. Ada yang dalam kita era suku bunga tinggi, ada perang di Timur Tengah, perang Rusia Ukraina. Jadi kayak kenapa lo tambah lagi gejolaknya gitu loh. Itu termasuk salah satunya. Sehingga akhirnya Sri Mulyani juga menyinggung negara yang sebelumnya bertentangan dengan praktik kebijakan industri. Kini malah menggunakan instrumen tersebut. Misalnya Amerika yang menerapkan kebijakan itu tadi Chip Act untuk ngurangin ketergantungan impor chip. Tapi kebijakan ini juga dilakukan di negara-negara lain di Eropa ya? Di negara-negara Asia juga ya? Menaikkan tarif tadi, iya. Pada akhirnya iya ngikut jadinya. Tapi speaking of Sri Mulyani, gue jadi keinget gue pernah ngikut Bu Sri Mulyani, agenda liputannya salah satu tuh ke pesantren Detikers. Oh iya, pesantren mana? Di Jawa Timur, di Apa Gontor. namanya? Oh Gontor, iya. Waktu itu saya datang duluan kan, Bu Sri Mulyaninya masih di Jakarta gitu. Nggak janjian? Nggak janjian. Aduh. Jadi kayak nungguin lama banget sampai jam 10 apa jam 11 tuh baru datang. Padahal kita udah siapnya dari pagi gitu kan. Habis Sri Mulyani datang dengan jilbabnya, terus beliau agak kesusahan gitu ngatur jilbabnya. Gitu. Terus? Ya udah, terus habis itu kita itu liputan di jam berkesan 11 ya? malam itu sampai tengah malam. Karena waktu itu momen puasa. Jadi waktu itu ya kita karena habis tarawih juga, jadi nggak terlalu berasa lah ikut sampai begadang gitu ngikutin Bu Sri Mulyani. Apa yang paling berkesan dari wawancara itu? Yang paling berkesan dari wawancara itu adalah sebenarnya bukan wawancara dengan Bu Sri Mulyaninya, tapi ke pesantrennya. Oh oke. Ya, karena itu Apa? pertama kalinya saya ke pesantren deh kayaknya, langsung masuk ke dalam lingkungan pesantren. Kamu tahu nggak? Dulu waktu kecil pesantren itu adalah sering menjadi ancaman, tahu nggak sih? Buat anak-anak kalau nakal. Oh iya, nanti kamu mama masukin ke pesantren ya gitu ya? Dan specifically pasti, in case my mom ya, Ah, mama masukin kamu nanti ke Gontor ya, jangan nakal kamu gini. nyebrang pulau. langsung nangis. Karena kalau dulu kan denger, ya karena nggak tahu ya, zaman dulu masih kecil juga kan, kalau dibilangin masuk pesantren nanti bakalan ini jauh dari orang tua, nanti nggak bisa makan enak apa segala macam gitu loh, ancaman-ancamannya. Berarti seorang Anita Maya waktu kecilnya nakal ya? Ya namanya kenakalan anak-anak. Apa sih kenakalan anak-anak yang sampai bikin mamanya kayak, masukin kamu pesantren ya? Jatuh dari pohon. Oh manjat emang dari dulu bakatnya keras sakti ya. Jatuh dari pohon nangka tetangga saya. Begitu saya jatuh, bukannya saya ditolong, diomelin sama mama saya. Halo mama, nonton gak nih? Begitu saya turun kayak, nakal kamu pak, langsung gitu. Tapi jadinya benar dimasukin pesantren? Enggak itu ancaman. Itu makanya gue bilang itu ancaman. Hanya gitu. sebatas ancaman pada akhirnya ya. Ancaman. Ya meskipun akhirnya gue dimasukin juga ke TPA ya. Taman Pendidikan Al-Qur'an ya. Oh gitu. Iya, akhirnya gue dimasukin ke sana. Belajar kamu. Akhirnya setelah lulus dari TPA, saya bercita-cita menjadi guru ngaji. Lucu lagi. Plot twist. Jadi kayak kelas 6 gitu kan lulus. Jadi selama kelas 1 sampai kelas 6 itu belajar siangnya, pagi sampai siang belajar di sekolah negeri. Iya, kayak sore MDA sampai gitu kan. ya madrasah. kayak gitu, kayak madrasah gitu. Nah, begitu lulus kan udah kelas 6 SD, kelas 6 lulus juga kan itu TPA-nya kan. Ya Mas, saya menjadi guru ngaji. Iya, tapi itu ini loh, saya bukan merendahkan ya. Ini malah saya bangga banget dulu tuh kayaknya pernah bisa. bercita-cita menjadi seorang Iya, guru ngaji. karena selama periode 2 sampai 3 tahun terakhir sebelum kelulusan itu aku sempet juga ngajarin ngaji adik-adik yang masih ikro 1, ikro 2 gitu. Majariah ya. Udah di mana tuh adik-adik itu sekarang Gak ya? tahu. Adik-adik yang diajarin ngaji sama Mai. Aduh, ya ampun. Dan akhirnya Ya, menjadi gitu lah. model ya. Dari guru ngaji ke model itu agak beyond ya. Ini juga yang beyond Detikers, di mana kalau Anita Maya itu kabur dari cita-cita menjadi guru ngaji, menjadi model. Ini yang kabur adalah dana asing, kabur dari dalam negeri. Kenapa nih pada kabur investor? Ada apa ini? Sentimen apa yang buat kalian semua pada pergi dari tanah air? Aku tahu. Kenapa? Nanti kita tanya sama Mbak Sherry. Aku tahu tapi nanya ke orang gimana sih? Enggak, aku tahu nih alasannya. Itu apa ya tulisannya? Aku baca lagi. Aliran modal asing Oh, mulai aliran turun, modal investor asing. pada kabur. Habis ini
Sapa Brigadir. Siapa? Jeng jeng jeng. Ya, itu apa? Jadi BI ini mencatat posisi kewajiban neto investasi internasional atau PII Indonesia di kuartal 1 tahun ini turun jadi 253 miliar something dari PDB, dari sebelumnya 261. Lumayan banyak nih turunnya. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Pak Erwin Haryono menjelaskan penurunan kebijakan kewajiban neto tersebut diakibatkan adanya penurunan posisi kewajiban finansial luar negeri dan peningkatan posisi aset finansial luar negeri. Jadi modal asingnya pada keluar ini. Tapi katanya gini, posisi KFLN di Indonesia menurun di tengah tetap solidnya aliran masuk modal asing. Artinya walaupun turun tapi masih pada masuk kok modal asing itu katanya. Tapi kayaknya di pekan lalu atau di awal pekan ini ya banyak juga gitu masuk aliran dari investor asing ada masuk juga. Itu artinya dalam jangka waktu yang sangat dekat itu bisa keluar, bisa masuk sesuai dengan sentimen yang terjadi setiap hari gitu ya Dok ya? Bisa kan asing itu juga masuknya bisa dari mana-mana gitu. Dana modal asing ini bisa ke pasar modal atau lewat surat utang atau lewat deposito sejumlah instrumen gitu, atau misalnya langsung lewat foreign direct investment FDI gitu-gitu. Tapi ya pada akhirnya semua dihitung ternyata memang ada sejumlah aliran modal asing yang turun gitu, yang mungkin ada perlambatan kali ya masuknya gitu. Oke, secara sektoral berarti ada beberapa gitu, nggak semuanya gitu ya? Nggak semuanya. Kenapa pada kabur? Nanti kita tanya deh sama Mbak Sheryl buat bisa tahu lebih pasti gitu alasannya ya. Oke, tidak masalah. Tidak masalah. Kita tidak masalah juga kalau mau ngobrol sama brigadir yang satu ini, yang selalu punya wajah cerah untuk memberikan informasi terkini tentang lalu lintas di kota Jakarta. Halo Brigadir Ade. Halo, selamat sore Edo dan Mae. Selamat sore. Apa kabar Brigadir Ade? Alhamdulillah baik. Baik. Brigadir Ade itu kalau misalnya ada motor yang jalannya di trotoar langsung ditilang aja Brigadir Ade. Itu kayaknya mepet banget ke trotoar tuh motor-motor ya. Itu kayaknya sebelum naik ke trotoar. Ya gitulah di kalau Kalibata ini. Oh di Kalibata sekarang. Iya. Memang agak chaos ya di Kalibata. Itu durian ya. banyak di situ Brigadir Ade, enak. Cuma agak mahal ya dibanding di daerah. Ya biasalah kalau udah masuk Jakarta mahal semua. Bener. But anyway, ini karena Brigadir Ade tidak ada atap yang menutupi cerahnya sinar matahari, kita langsung aja deh ke Brigadir Ade, silakan laporannya. Takut kepanasan. Baik, terima kasih Edo dan Maya. Selamat sore Detikar. Saat ini saya berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintasnya pada sore hari ini dapat kita lihat bersama. Di samping saya bahwa sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang sangat signifikan di kawasan ini, dan peningkatan volume kendaraan ini selain dikarenakan adanya peningkatan volume kendaraan karena bertepatan dengan jam pulang perkantoran, juga disebabkan oleh antrian traffic light di kawasan ini, dan terlihat bahwa antrian traffic light di kawasan ini bisa menempuh sepanjang 200 hingga 300 meter ke belakang. Dan kami pun menghimbau walaupun sudah terjadi kepadatan di arah Kalibata dari arah Pancoran ini, kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku, tidak menjadikan trotoar jalan sebagai laju kendaraan Anda, dan tentunya tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan berbeda dari arah sebaliknya, dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Cawang ataupun Semanggi, arus lalu lintasnya justru masih terpantau kondusif lancar, dan kecepatan kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal dari kendaraan arah Kalibata yang akan menuju ke arah Pancoran. Dan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Semanggi ataupun Cawang, harap kami himbau cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap, dan mengingat pada hari ini merupakan tanggal ganjil yang dapat melintasi kawasan ganjil genap, bagi kendaraan berplat nomor genap dapat mengambil jalur alternatif lainnya atau menggunakan transportasi umum. Dan juga di kawasan ini terlihat masih banyak dari kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm. Dan kami pun menghimbau untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade melaporkan, selanjutnya kembali kepada Edo dan Mai di studio. Terima kasih Brigadir Ade, tapi sebelum kita berpisah ini ada pertanyaan dari Mae. Silakan Mae.
Brigadir Ade, aku mau tanya boleh nggak? Boleh. Jadi aku penasaran dan pengen tahu nih, kalau misalnya ada razia, tadi kan bilangnya ada banyak yang nggak pakai helm kan? Kalau tanpa ada razia, bolehkah pengendara motor yang nggak pakai helm itu di stop sama polisi dan ditilang? Ataukah tilang itu hanya berlaku ketika razia aja? Boleh dong, karena kita polisi lalu lintas berhak untuk menertibkan setiap hari, bukan karena ada operasi aja. Kan kita punya kewenangan untuk mengatur lalu lintas. Nah, di momen Brigadir Ade menjawab tadi ada motor yang tidak pakai helm. Banyak tadi katanya, tapi dibiarin lewat sama Brigadir Ade. Baik loh. Iya. Abis ini ya, jangan kemana-mana loh semuanya. Ya udah deh, Brigadir Ade silakan kembali melanjutkan tugasnya. Terima kasih banyak atas laporannya. Kita bertemu lagi di segmen kedua ya. Bye. Thank Baik, you. terima kasih semua. Terima kasih semua, sama-sama. Sangat ini ya. Senang berjumpa dengan Anda. Sangat profesional. Iya. Ini nggak usah terlalu terpana gitu. Terpana bener. Nanti ketemu lagi kok sama Brigadir Ade. Tenang. Sorry. Brigadir Ade tuh since day one, detik pagi pun dia sudah menyita perhatian kita semua. Wih, Sampai hari ini udah di hari keberapa nih sekarang? Udah 1000? 2000 Nah, mungkin. Ini gitu ada yang emang. menyita perhatian kita juga. Nggak cuma Brigadir Ade, tapi juga ada sentimen-sentimen yang mengaruhi pergerakan pasar hari ini. Langsung aja yuk kita lihat, ini dia. Yuk, tengah-tengah Sabah. Halo semuanya. Yeay, kita sudah bersama Mbak Sheryl. Itu artinya kita sudah ada di segmen Market Review, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo, apa kabar Mbak Sheryl? Kabar baik Mbak Mai. Halo, kabar baik juga Mas. Kabar Kabarnya udah baik juga kayaknya. Lucu banget, Mbak Sheryl tuh selalu lucu deh setiap hari. Kayak Mbak Sheryl tuh ini deh reinkarnasinya AB. Mungkin ya, serandom itu Ada randomnya juga. Tadi kita pertanyaan diulang lagi ya. Mbak Sheryl cita-cita waktu kecil jadi apa? Pernah nggak? Ada nggak cita-cita waktu kecil? Jadi apa Mbak? Ketawa dia. Jadi pelawak. Waduh, pantesan. Oh jadi pelawak? Serius? Siapa role modelnya waktu itu? Enggak sih. Waktu kecil itu cita-citanya tuh berubah-berubah. Gitu gak sih? Iya benar. Kadang-kadang pengen jadi astronot, kadang-kadang pengen jadi tukang warteg. Presiden. Iya gak sih, anak kecil tuh kalau ditanya kalau nggak dokter, presiden, Pilot. astronot, pilot. Apalagi Tapi gue gak pernah polisi. bilang mau jadi presiden sih. Coba kamu tanya ini Jan Etes. Oh, Pengen jadi bocil manifest kripto, sejak kecil ya? Iya, pengen jadi presiden. Wah, Aduh. mantap. Jadi bocil kripto dia. Bocil kripto. Jangan dong bocil-bocil kok main kripto. Iya sekarang mah kripto kalau mengerti nggak apa-apa. Soalnya gue ada pengalaman buruk dengan perkriptoan. bocil yang Oh. coba-coba bikin token kripto. Ntar dulu, Mbak Sheryl belum jawab. Oh iya, kita tadi punya pertanyaan ya Iya. yang belum dijawab walaupun belum masuk segmennya, yaitu apa? Cita-citanya tadi berubah-berubah Iya, dari mana ke berubah-berubah. mana, Mbak? Cita-citanya berubah dari dokter, terus jadi pengen insinyur otomotif, Hah? pengen jadi artis, Wih, Wah,
pengen jadi, akhirnya endingnya pengen jadi orang sejahtera, bahagia dan sehat. Itu setelah melukat ke Bali baru tuh dapat ini ya. Setelah mendapat pencerahan. Setelah mendapat pencerahan hidup dan juga pencerahan finansial kayaknya ya. Tapi hari ini tidak cukup cerah bicara soal finansial karena Iya. perdagangan hari ini makin londoy seperti mic saya. Karena ini udah ditutup, kita tutup aja ya langsung ya, soalnya udah 5 menit lepas dari penutupan perdagangan hari ini. ISG ditutup di level 6947 atau turun 151 poin, 2,14%. Hampir aja kena apa Mbak istilahnya kalau misalnya lebih dari 2,5% yaitu ISG akan di Trading halt 5%. trading halt ya. Oh 5%. Masih Nah, itu. jauh. Masih jauh. Artinya gimana Mbak? Tolong Tapi jangan lebih jauh lagi dong. Pencerahannya tolong Mbak Sheryl. Oke ya, jadi memang IHSG-nya kita lihat lanjut terkoreksi bahkan sampai lebih dari 2%. Memang secara umum jarang terjadi ya teman-teman, IHSG itu terjadi koreksi lebih dari 1% dalam satu hari. Nah, kita lihat di hari ini sentimennya memang mayoritas masih dari global ya. Jadi masih terjadi timbul berbagai pandangan. Meskipun data tenaga kerjanya Amerika semalam itu menunjukkan perlambatan di pasar tenaga kerja, tapi ketidakpastian soal kebijakan The Fed ini masih tinggi gitu ya. Di nanti malam masih juga banyak rilis data dari Amerika seperti data tenaga kerja, lalu juga ada data PMI non manufaktur alias PMI jasa Amerika, lalu juga nanti malam ada rapat Dewan Gubernur dari Bank Sentral Eropa gitu. ECB ya. Yes, ECB. Tapi awalnya market tuh melihat mayoritas di pekan ini ECB akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin. Positif dong berarti. Positif, tapi di pekan lalu ada data inflasi Eropa yang inflasinya meningkat dalam 5 bulan terakhir. Nah, jadinya marketnya kembali galau nih gitu. Tapi kalau kita lihat secara sektoral, karena ini lumayan fantastis ya. Hari ini ada sektor yang melemahnya sampai 6%. Sektor Wow, apakah apa itu? itu? Sektor bahan baku. Enggak, aku lihat Rebana itu tadinya. Oh dia udah nungguin. Ini bukan rebana Mbak. Rebana dong. Oh iya ya. Rebana. Dia kepengen Mas. dipakai ini rebana. Mana sih rebananya? Aduh Mbak Sheryl kangen Oke. rebana. Tadi nih kayaknya. Kayaknya Detikers juga belum notice tadi apa sektornya. Ada sektor yang melemahnya sampai 6%. Betul. Yaitu sektor Biasanya kan melemahnya itu hanya 1%, 2%. Iya. Tapi sekarang melemahnya 6% dalam satu hari, Ha-ha. yaitu sektor bahan baku. Wah, biasanya ini yang menopang penguatan ya. Tapi sebenarnya kalau penonton setia Detik Sore sudah kita kasih sinyal sen lampu kuning ya dari beberapa pekan terakhir. Kalau sektor bahan baku ini nih sudah mulai jenuh gitu ya. Karena dalam sepekan terakhir memang harganya sudah mulai koreksi. Penguatannya sudah mulai melambat dan akhirnya koreksinya signifikan dalam beberapa pekan terakhir ini. Nah, kalau kita telah lebih lanjut, sektor bahan baku ini melemah karena saham-saham yang punya bobot besar terhadap sektor bahan baku, yaitu sektor saham seperti TPIA, BRPT, saham-saham yang terkait sama grupnya Barito itu melemah signifikan. Contohnya kita lihat BRPT hari ini melemah 8%. TPIA melemah kurang lebih 10%-an. Ada yang lebih besar lagi Mbak. Tuh. Brand turunnya 10%. Kalau brand itu sudah mentok turunnya 10% karena kan di papan Special pengembangan. monitoring ya? Iya. Nah, Itu terkena suspend atau gimana Mbak itu? kalau brand itu memang di awal bulan Mei kemarin sempat terjadi suspend sebesar 2 kali oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, awalnya kan brand itu sudah direncanakan akan masuk indeks yang paling prestisius ya Di dibanding- London ya. Iya, indeks buatan dari London Stock Exchange ya, yaitu indeks FTSE Russell ya.
FTSE Russell. Jadi si brand ini diumumkan kemarin. Kenapa lagi? Enggak, lanjut Mbak. Fokus Mbak. Iya, jadi brand ini tadinya mau dimasukin ke indeks itu, ternyata batal gitu Nah, ya. Belum batal juga sebenarnya, tapi ditunda karena harusnya kan masuk tanggal 24 Juni mendatang nih. Tapi kemarin sore brand FTSE-nya itu mengeluarkan pernyataan kalau dia sedang melakukan evaluasi terhadap saham brand, mengingat brand itu masuk papan pengembangan dan mekanisme perdagangannya dengan sistem FCA, full call auction, seperti itu. Tapi berdasarkan kabar dari FTSE, evaluasi ini masih bisa terjadi sampai tanggal 7 Juni besok ya. Jadi mungkin FTSE akan mengabarkan, sekarang kan lagi dievaluasi, di tanggal 7 bisa kita nantikan nih teman-teman, apakah benar-benar nggak jadi masuk periode tanggal 24 Juni mendatang, ataupun akhirnya masuk, seperti itu. Tapi sudah dari ketidakpastian tersebut, sentimennya tuh merembet gitu loh, nggak hanya saham brand, Barito, tapi ke grup-grupnya juga seperti TPIA, Petro, BRPT, bahkan juga berimbas pada saham-saham bahan baku lainnya, seperti itu. Itu sentimennya gara-gara penurunan harga saham tadi, lebih ke situ atau karena atas si brandnya itu nggak jadi masuk FTSE ya di PHP. Jadi sebab akibatnya karena nggak masuk indeks itu, kemudian akhirnya turun harga sahamnya. Betul, dari si brand. Oh, bukan karena kemarin itu sudah overpriced, kemudian akhirnya orang jual semuanya. Ya, itu juga ada faktor dari sana. Karena kalau kita lihat sektor bahan baku juga secara year to date naiknya sudah lumayan signifikan, selain terlepas dari brand ya. Karena kan yang turun ini rame-rame gitu, nggak hanya brand, tapi sektor bahan baku sampai secara umum sektornya tersebut turun tuh sampai 6%, seperti itu. Mbak Sheryl, aku mau nanya boleh nggak? Boleh banget. Menurut lo? Boleh dong. Aku nggak mau sosok pinter. Iya. Dari penjelasannya Mbak Sheryl tadi, yang aku yang langsung nyangkut di kepalaku adalah full call auction. Itu kan adalah salah satu cara untuk penjualan saham. Apa gimana tuh? Dan kalau misalnya tadi aku coba baca-baca nih mengenai suspendnya brand, kemudian ditundanya juga gitu kan, melantai di bursa efek di London gitu kan. Ditunda kan? Bukan melantai. Masuk indeksnya. Oh, masuk tapi indeksnya. masuk indeks FTSE gitu. Nah, itu tolong dijelaskan dengan bahasa awam gitu, Mbak. Oke. Pertama dari full call auction itu apakah itu berpengaruh terhadap harganya dia yang sangat volatil, artinya dengan naik turunnya yang sangat signifikan gitu. Dan itu tadi FTSE. Oke. Yang FCA dulu ya, disingkatnya full call auction. Jadi full call auction ini memang mekanisme transaksi khusus untuk saham-saham yang masuk pada papan pengembangan. Nah, metodenya itu berbeda dibandingkan saham-saham di luar papan tersebut gitu ya. Jadi dalam satu hari perdagangan 2 sesi, papan FCA saham-saham yang termasuk dalam FCA ini itu akan dibuka 5 kali perdagangannya. Setelah itu ditutup. Jadi nggak setiap saat selalu bisa dibeli dijual seperti yang saham-saham lainnya. Kalau saham-saham lainnya tuh dia bisa setiap saat selama market buka. Kalau ini hanya 5 gelombang, 5 batch tersebut itu saja. Dan dengan hal tersebut dinilai sama pelaku pasar kurang transparan. Karena tidak setiap saat, setiap waktu seperti saham-saham lainnya itu semua data volumenya diupdate seperti itu. Tapi waktunya sudah ditentukan kan, Mbak? 5 kali waktu itu. Betul, sudah. Tapi kan tidak setransparan saham-saham lain yang tidak hanya dibatasi 5 kali itu saja. Kayak gitu. Nah, kenapa FTSE begitu penting? Karena FTSE kan indeks yang sangat prestisius ya, dilihat sebagai acuan, pedoman bagi investor global untuk memilih portofolionya apa aja nih isinya. Lalu si FTSE ini juga secara berkala melakukan evaluasi, bahkan melakukan review juga nih
terhadap komponen-komponen saham yang masuk ke dalam indeks tersebut, seperti itu. Sejauh ini ada 19.000 saham ya, 19.000 emiten yang masuk ke indeks FTSE, mulai dari market cap yang besar, menengah maupun yang mini kayak gitu. Dan saham-saham tersebut juga direview secara kuartalan gitu. Jadi tadinya market kan berharap dengan masuknya brand ke indeks FTSE ini langsung akan diminati sama investor asing dari manapun, jadi semakin melihat, semakin kenal sama brand itu perusahaan apa sih, dari mana, bergerak di bidang apa. Karena percayalah kalau anggotanya FTSE ini keren-keren sahamnya. Tapi dengan nggak jadi masuk, ya orang jadinya ya. wah kenapa nih nggak jadi masuk gitu ya. Lalu mungkin mulai insecure juga, apa karena soal kenaikan harganya yang sudah signifikan juga, sudah hampir 10 kali lipat dari waktu IPO-nya. Lalu juga apakah dari bisnisnya, keberlanjutannya, apakah relevan, dan banyak hal yang membuat market belum yakin sehingga dilakukan aksi jual dulu. Kalau dari itu. bisnisnya, grup Barito ini ada sentimen negatif kah yang mempengaruhi? Kalau dari sisi harga kan oke, dirasa sudah overpriced gitu, sehingga akhirnya mempengaruhi orang jadi pada jual. Kalau dari sisi aksi korporasi atau mungkin berita-berita perusahaannya, ada yang mempengaruhi nggak Mbak? Cukup kencang gitu terhadap harga saham? Enggak sih, justru sebenarnya positif karena di pekan ini, cuman saya lupa tanggalnya ya, karena si brand ini perusahaan yang baru IPO tahun lalu, belum ada 1 tahun, tapi sudah mau bagi dividen. Sebenarnya itu hal yang positif. Sebenarnya dari sisi bisnis. Sekaligus jadi curious orang, kok bisa gitu? Sebenarnya enggak justru sih. Itu kinerjanya bagus ya? Ya, tapi karena sudah terlalu euforia, lalu juga soal FTSE ini, jadinya market insecure. Wah, jangan-jangan begitu kita beli udah mau turun nih gitu. Kenapa FTSE tidak terima gitu. Jadi banyaklah ketidakpastian yang ada di pikiran investor sama saham brand. Meskipun kalau secara bisnis kita lihat untuk jangka panjang masih menarik dan menjanjikan, karena kan kita untuk jangka panjang pasti akan menuju pada green energy, energi hijau. Apalagi kita juga lihat sumber energinya si brand ini juga sangat inovatif dan terus berkembang, seperti dari energi yang tidak umum kita temui ya, yang bahkan mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Energi udara, energi air, mungkin kalau energi surya sudah biasa ya. Iya. Gitu. Tapi share dikit dong Mbak, ini kan brand lagi turun sangat tinggi begitu, sangat dalam maksudnya. Dari harganya yang bahkan kalau kita lihat secara year to date dari awal tahun tuh dari 11.000 puncaknya sampai saat ini tuh ada di level 7.400, walaupun pernah sempat dari awal tahun itu angkanya pernah ada di 4.000 ya. Tapi ngelihat sekarang angkanya di 7.000, apakah sudah cukup menarik untuk kembali dikoleksi atau gimana? Kalau kita sih mungkin tunggu dari FTSE dulu ya kabarnya ya, sampai tanggal 7 besok ya, gimana kelanjutannya. Apa seenggaknya lebih aman mungkin sampai akhir bulan Juni ini gitu. Karena meskipun turunnya udah signifikan, udah ARB terus hampir seminggu ya kurang lebih, harganya tetap aja masih sekian kali lipat dari harga IPO-nya. Kayak gitu. Kalau dari sisi valuasi udah amat sangat mahal tetap gitu. Iya sih, masih sangat mahal walaupun ada penurunan cukup dalam. Sekarang di 7.425 ya, 425. Jadi jauh banget sih memang dari harga IPO-nya yang cuma 700 ya? Iya, nggak sampai 1.000, 700-an ya. Ya, harga IPO-nya 780. Berapa kali lipat berarti Mai? Dari 780 ke 7.800? Hampir 10 kali lipat. 800%. 800% ya? Wow, luar biasa emang analis kita. Iya Baik. beneran itu. Iya, Beneran 800%. Iya. Emang kalau soalnya matematika saya agak rendah kemarin. Sama saya juga. saya baca Detik Finance soalnya. Oh, 800%. Oke. Mantap. Dan saya juga nonton live investasiku setiap jam setengah 9 pagi, meskipun looping bumpernya lama banget ya. Komennya disampaikan banget di Detik. Tinggal digeser ke kanan. Kan lagi live nggak bisa. Oh, karena lagi live ya. Oh, iya. Iya. Gila. Ini pemirsa setia. Iya. Ya dong. Di komen langsung lah, kenapa Mbak ininya lama banget sih gitu dong. Tahu nggak Disuruh gara-gara ordal. tahu nggak
Ini gue kayaknya suruhan ordal banyak ya live-livean ini ya. Itu kayaknya tiap kalau mau komen kan lama nih mulainya. Ya udah gue cabut. Oh gitu. Tapi habis itu balik lagi ngeliat replaynya. Enggak juga. Iya lihat. Lihat ya. Nungguinnya kok lama banget. Ya udahlah cabut. Enggak Mas Syaril bercanda. Saya setia kok. Nggak apa-apa. Akan kita jadikan masukan. Iya. Mas Syaril Quote of the day dong Mbak Sheryl. Enggak Lama jadi. nih enggak dapat quote of the day dari Mbak Sheryl. Apa Mbak? Nggak ada. Lagi takut. Nggak ada ide. Kalau ini terakhir Mbak Sheryl, kalau besok itu gimana kira-kira pergerakan? Kalau misalnya belum bisa memproyeksi sampai akhir pekan atau karena ya pekan tinggal 2 hari lagi juga anyway gitu. Tapi besok dengan penurunan yang cukup dalam 2 hari berturut-turut ini kira-kira akan bergerak seperti apa IHSG kita? Kalau dari pandangan kita sih IHSG kalaupun melemah harusnya ruangnya masih nggak terlalu jauh ya. Karena lihat ada support kuat di 6.880. Sedikit lagi pelemahannya ya andai terjadi, dan untuk besok batas atasnya atau resistennya di level 7.000 ya, di level 7.000 atau 6.990 kayak gitu. Ini kan udah jelang Idul Adha ya, meskipun masih sekitar 2 mingguan lagi ya Mbak Sheryl ya. Seminggu lagi lah ya. Itu udah ada sentimen-sentimen gak sih yang akan mempengaruhi IHSG kira-kira? Kalau Idul Adha sih belum ya, karena mungkin yang jual hewan kurban itu pada belum IPO juga. Yang IPO pun jualnya ayam gitu ya. Jadi yang nggak dikurbankan, yang dikurbankan kan sapi, kambing ya. Perasaan harga tua. Padahal dia tuh tahu Mbak Sheryl tadi nggak nonton dari awal sih. Apa? Dia bercanda kurban perasaan gitu kan, kayak jadul banget ya, kayak bapak-bapak. Iya memang sudah bapak-bapak kan. Terima kasih banyak Mbak Sheryl sudah berhasil kembali hadir di lantai 9 gedung Trans ini. Besok masih ada, besoknya lagi juga masih ada. Nanti Mbak Sheryl juga akan hadir lagi ya. Oh nanti sore ya? Iya, bersama. Biasanya ada. Sama biasanya Pak Bos. ada terus beliau. Anyway, terima kasih sekali lagi Mbak Sheryl untuk investasiku juga. Terima kasih Detikers kita, tapi masih belum kemana-mana nih. Kita masih ada di sini. Nanti sampai jam 6 sore benar ya Maya. Betul sekali. Kita bakal selanjutnya bakal ngobrolin. Pokoknya ada yang trending-trending di detik.com, di mana hari ini katanya Detik Finance taking over everything. Kita lihat nanti ya pembicaraannya apa. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore-horenya gitu. Kamera host silakan sama. You're still watching Detik Sore, gak cuma hore-hore. Ini berita kita yang di segmen editorial review ini juga benar-benar gak cuma hore-hore. Karena ini kita akan membahas mengenai hak dari seorang ibu yang melahirkan itu akan diberikan cuti selama 6 bulan. Dan ini pastinya jadi polemik karena sebelumnya aja ada wacana ayah diberikan cuti ketika istrinya melahirkan, ya kan? Yep. Itu juga kan menimbulkan polemik juga kan, pro dan kontra di masyarakat. Nah, kita mau ngobrolin ini juga nih. Sama siapa kita ngobrolnya, Dok? Sama siapa ya? Sama bosnya dia sendiri. Mas Bunda. Sama Mas Angga Alia Firdaus yang kemarin baru ulang tahun. Yeay! Happy birthday to you. Jeng. Tapi aku mau mengucapkan selamat dulu nih buat selain happy birthday, mau ngucapin selamat dulu karena hari ini katanya Detik Finance most popnya itu mendominasi like Ducati domination di Italia kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai perwakilan dari Detik Finance juga saya mengapresiasi. Jarang-jarang loh biasanya. Iya. 5-5-nya lagi. Iya. Ini salah satunya nih Mas yang mengenai apa sih RUU Cuti. ini ya? RUU KIA. Ya, RUU KIA ini. Ya, tapi ini kita dari sisi ekonomi jadinya bukan dari sisi Hai Bunda nih. Iya, jangan dong. Karena ini mau nggak mau menyangkut ke perusahaan pada akhirnya kan ketika orang dikasih cuti, siapa yang menggantikan, beban perusahaan kayak apa, terus gimana tanggapan dari dunia usaha juga. Ya. Jadi ini memang baru disahkan kemarin kan paripurna kan. Jadi RUU setelah panjang lah udah dibahas bolak-balik. Nah, pengusaha juga ngasih masukan segala macam.
Itu tapi perlu ditegasin dulu nih. Judulnya kan memang maksimal 6 bulan. Tapi kalau dibaca di aturannya itu enggak langsung serta-merta 6 bulan. Iya, 3 Ya bulan kan? dulu ya. 3 bulan kayak sekarang, tapi ketika ada masalah khusus atau selected issue lah, sesuatu gitu ada dari surat dokter ternyata dia Butuh. harus melanjutkan lagi, itu masih boleh 3 bulan. Gitu. Jadi kadang-kadang orang belum terinfo gitu. Jadi taunya enak banget bisa 6 bulan gitu. Iya. Emang enak sih sebenarnya kita dari sisi dari sisi Pekerja. buruh ya, kita Pekerja. pekerja gitu, enak-enak juga. Dan itu juga katanya kan si laki-lakinya lagi di saya juga belum cek nih ininya. Itu mau dapat juga sekitar sebulanan lah. katanya. Sebulan Bisa. sebelumnya usulannya 40 hari tuh padahal. Ya, itu katanya ada juga. Kita mau lihat dari sisi mana dulu nih? Karena ini pasti dua sisi mata pedang. Ya. Ini dua-duanya. Mungkin boleh ini. dari sisi kontranya dulu kali ya Mas ya. Dari sisi ekonominya dulu Kalau mungkin ya. mungkin dari Dari sisi tipsi mungkin. pengusaha kali ya. Nama Dari musisi itu. Gak ada yang tahu ya. Oke, Dijelasin lagi. lanjut Mas. tipsi zaman kapan itu udah lama banget. Yang Ada aku enggak? tahu Itu tuh- kan musisi lama. Yang aku Tahu, tahu tahu, tuh lama banget. temennya Tinky Winky. Tipsi. Oh beda ya. Lala. Oke. Oke, Dari sisi pengusaha. pengusaha mungkin ya. Pengusaha itu beberapa ada yang menyatakan keberatan. Karena kan ya bisa dipahami lah. Misalkan kayak gini. Misal Maya buka coffee shop misal gitu. Dapat nih anak baru masuk, nikah terus hamil. Terus melahirkan 6 bulan. 6 bulan kosong tetap harus digaji. Sementara Edo salah satu karyawan di tempat lo harus pegang 2 kerjaan nih selama 6 bulan gitu. Itu kan berat. Itu dari situ mungkin makanya akhirnya nggak usah lama-lama lah, 3 bulan juga udah cukup lama gitu. Lebih ke workload temennya nanti lebih gede. Terus pengusaha bayar Tetap bayar gaji. double ya. Tapi orangnya nggak ada. Iya gitu iya kan. iya. Itu sih concern pengusaha satu di situ. Nah, sebenarnya kalau saya lihat dari sisi buruh juga, dari pekerja, itu ada plus minus. Walaupun gue sebagai buruh, wah enak nih kayaknya istri gue bisa di rumah, pegang anak lama gitu. Tapi plus minusnya adalah gini, plusnya mungkin bisa lebih lama ya. Tinggal di rumah, ngurus anak, adaptasi baru, karena yang namanya punya anak kan memang harus banyak adaptasi lah, ribet lah. Hektik, Gitu, apalagi ya. di masa 1000 hari pertama saham Ya. gitu. 1000 lama amat, 100 kali. Pengalaman. Soalnya kan RUU ini judulnya soal bukan RUU, undang-undang kaya Undang-undang ini sekarang. judulnya itu 1000 hari pertama Iya anak sih, gitu. tapi kalau 1000 hari emang lama banget sih, jadinya 3 tahun. Sampai umur 3. Bener. Golden Tapi- age itu tapi- ya yang tapi ada bagi- ya. Selama Berarti. batita Iya. gitu lama 6 juga. bulan itu adalah menentukan 1000 hari pertama. Tapi jangan salah, nanti ada juga nih negara yang sampai umur memang 3 tahun nih cutinya ada. Oh iya 3 tahun. Ada, ntar kita bahas. Oke oke. Ntar kita balik lagi ke sini ya. Tadi nyampe mana? Lupa lagi. Makin Sampai tua nih habis ulang tahun. Habis ulang tahun lagi. sampai aturan cuti ini Iya. mereka Plus minus. ada yang senang, ada yang Ya. tidak. Yang kontra Plus nih dari minus sisi sebagai pengusaha. pekerja oke, bisa lama istirahat, adaptasi dan lain-lain. Tapi minusnya gini. Bayangin lu pencari kerja, lu baru nikah, mau hamil gitu. Tiba-tiba HRD-nya nanya. Karena mungkin dia dibekelin nih sama perusahaannya karena Iya. mungkin pengusaha kan gak setuju. Benar. Pasti pengusaha kayak jangan ambil yang baru nikah ya, nanti cutinya kelamaan. Kita cari aja yang mungkin udah punya anak atau malah belum nikah gitu. Nah itu mungkin akan ada syarat-syarat baru tuh dari pengusaha buat HRD-nya. Cari yang child free ya gitu. Nah itu kan jadi kan rugi buat kita dong. Iya iya. Tapi bukannya aturan itu udah ada kayak di perusahaan kayak dulu pengalamanku aku nggak Iya, tahu yang lain iya. ya. Berapa tahun pertama selama kontraknya kontrak ya. nggak boleh Nah. menikah gitu Ya, kan? Ada juga kan? Itu kan buat ngakalin itu juga. Iya iya. Nah iya. sekarang berarti kan kesempatan untuk keterima kerjanya makin susah dong. Jadi ketika mau masuk, saya baru nikah, Ah iya. pasti HRD-nya kayak ntar dulu deh, ntar dia bakal cuti nih nggak lama Iya, lagi iya, gitu, iya. cutinya lama Iya. lagi. Nah itu jadi mungkin kontranya lebih bisa jadi pencari kerja akan disulitkan dengan aturan ini. Somehow mengurangi opportunity perempuan untuk bisa Betul. dapat kerja lebih Betul. mudah Nah, gitu itu ya. tadi lah misalnya gue punya coffee shop, gue pasti nyarinya
ya udah cowok aja lah. Iya. Itu kan kalau cowok nih kayaknya nggak neko-neko nih, dan dia nggak akan cuti panjang-panjang gitu ya. Kasihan ke perempuan pencari kerja pada akhirnya. Padahal kan nggak harusnya equal opportunity kan harusnya kan. Ditakutkan ke sana gitu. Ini akan berlaku ke semua pemberi kerja, baik itu perusahaan, BUMN dan lain-lain, swasta juga termasuk coffee shop, terus atau mungkin yang punya warung-warung makan itu ini juga ya, berdampak juga. Iya, ini kan termasuk. undang-undangnya berlakunya buat semua. Jadi harusnya semua bisa ngikutin. Cuman kadang ada perusahaan juga kan suka bikin pasal-pasal sendiri tuh. Ini aturan kantor kami cuma gini. Mungkin itu bisa dikecualikan sih. Oh, itu bisa gitu. Bisa mengikuti dari kebijakan kantor masing-masing gitu juga tapi ini kan sebenarnya undang-undang dan pekerja pun punya hak ketika Pak kenapa aturan kantor begini sebenarnya begini. Nah itu mungkin bisa dinegokan juga dari sisi pekerja. Cuman kadang pekerja di negara kita kan terima-terima aja nih. Karena ketika vokal dikit pengusahanya udah gantilah ganti yang lain gitu, takutnya begitu. Tapi Mas, ini kita ada tanya juga sama masyarakat sama netizen nih, kita tanya langsung nih, kira-kira mereka pada setuju atau enggak ya? Kita lihat yuk, ini dia Vox Popnya. Sebenarnya sebagai seorang yang akan menjadi ibu itu jadi poin plus dan pastinya setuju. Sebenarnya kan aku belum pernah melahirkan ya, tapi pastinya melahirkan itu kan ada butuh energi ekstra dan 3 bulan itu kayaknya kurang untuk memulihkan tenaga dan mendekatkan diri dengan anak yang baru kita lahirkan gitu. Jadi kayaknya 6 bulan lebih better daripada 3 bulan. Oke, aku sih setuju ya, karena saat aku waktu itu hamil itu masih peraturan 3 bulan, dan dari pengalaman aku menyusui itu kan kita butuh waktu, ASIP itu ya sebenarnya sih 2 tahun ya, tapi minimal 6 bulan lah gitu. Nah ketika kita harus bekerja itu kan berarti ada perbedaan cara menyusui ini, yang tadinya anaknya DBF jadi harus pumping, dan itu mengurangi kuantitas dari ASI juga. Jadi menurut aku sih lebih baik 6 bulan. Kalau aku pribadi sih setuju ya, ibu jadi lebih fokus juga buat 1000 hari pertama kehidupan anaknya gitu kan. Terus juga kalau bisa dengan undang-undang seperti itu, perusahaan juga jadi mungkin kan ada minusnya juga tuh, kalau mempekerjakan wanita jadinya mungkin rugi atau gimana perusahaannya gitu kan. Jadi jangan sampai karena adanya pengesahan RUU itu terus perempuan jadi susah dapat kerjaan gitu. Sama paling kalau bisa suaminya juga dapat juga cuti lebih, misalnya 1 minggu 2 minggu gitu. Oke. Kok kalian gak ada Q sih? Itu benar. Tadi yang disampaikan Vox Pop dari teman-teman masyarakat itu ada yang disampaikan juga tadi sama Mas Angga bahwa banyak ternyata yang juga mengkhawatirkan hal serupa, bahwa ini akan mengurangi opportunity mereka untuk bisa mendapatkan kerjaan. Tadi Vox Popnya kebanyakan yang udah kerja, pasti setuju. Tapi coba tanya pencari kerja yang lagi, apalagi sekarang susah ya kerja ya, dengan syarat ini mungkin perusahaan akan lebih selektif akhirnya. Jadi nggak sembarang lah gitu. Kalau bisa cowok aja deh gitu. Nah yang ditakutkan itu kan, bukannya seksis tapi kan realism aja. Realis aja kita gitu lihatnya. Kalau dari kacamata pengusaha ya kita pakai sepatunya pengusaha, pasti dia mikirnya ya gue kan cuan harusnya gitu. Kalau bisa ada orang masuk ya masuk lah, jangan sampai lu cuti terus gue gaji gitu. Pasti pengennya begitu gitu. Seingat gua ketika RUU ini dibahas di DPR, itu pengusaha tuh masih ada penolakan gitu untuk ukuran atau jumlah harinya sebenarnya. Apalagi yang laki-laki juga sekarang boleh cuti sampai 30 hari kan. Walaupun dengan berbagai terms and condition. Cuma itu kira-kira ini kan juga butuh aturan turunan nih, nanti ada permen segala macam. Kira-kira apa aja nih yang perlu digarisbawahi Mas Angga untuk bisa menjaga peluang tadi, apa yang bisa menjaga supaya tetap equal gitu kesempatan kerja di lapangan nanti, sehingga perusahaan tuh bisa. Nah mungkin nanti pengusaha bakal mainnya di situ ya, pas ketemu sama kementerian dia ngasih masukan lagi, nanti turunan-turunannya itu mungkin dia bisa agak ada pasal-pasal yang membantu mereka lah.
Gue bukan pro pengusaha juga, cuman kalau ngelihat dari sisi mereka kan pasti emang masih memberatkan mereka, itu pengennya. Tapi supaya equal ya akhirnya mungkin perusahaan juga itu tadi dia bisa bikin aturan sendiri juga tanpa menghilangkan haknya si pekerja gitu. Tapi toh sebenarnya kita lihatnya gini, kalau misal dijalanin dulu pun ini kan sebenarnya haknya baru 3 bulan doang kan. Cuman tambahan 3 bulannya ketika ada case khusus gitu. Cuman yang ditakutkan ya di kita kan surat sakit itu gampang. Tinggal bikin surat sakit gitu terus tiba-tiba oke, ini harus tambahan 3 bulan. Dan ada gitu. sejumlah aturan yang 3 bulan berikutnya itu gaji akan berkurang kan? Maksudnya tidak full gitu dikasih. Kabarnya begitu. Gue belum cek juga sih. Apakah bisa nanti misalnya win-win solutionnya pada akhirnya iya kalaupun mau sampai 6 bulan mungkin gaji lo akan 25% gitu misalnya untuk menutup kekurangan pembiayaan untuk orang yang menggantikan lo. Karena misalnya di luar negeri beberapa kan gitu. Ada yang sampai kayak di Jerman tuh sampai setahun. Tapi dia yang digaji fullnya itu cuma 3 bulan apa 6 bulan gitu. Sisanya tuh gajinya cuma sedikit. Tapi di Jerman tapi kecil gitu. Tapi di Jerman itu diterapkan aturan itu dengan tujuan yang sama kan di Indonesia atau enggak? Tujuannya sama sih untuk menjaga kualitas hubungan ibu dan anak juga pertumbuhan anak gitu. Berhasil nggak Mas kalau di luar? So far sih masih kayaknya berhasil deh. Soalnya di Jerman nggak banyak stunting. Di Indonesia kan ini salah satu tujuan UU Kaya ini untuk menekan stunting tadi. Ya, karena banyak yang nggak. Ya ini pengalaman aja ya, pengalaman gue. Kalau mau 3 tahun kayaknya oke juga gitu. Ya, karena ini ada Finlandia itu 3 tahun. Indonesia maksudnya 3 tahun. 161 minggu. Enggak, maksudnya gini. Ini kita ngomongin bonding ibu dan anak ya. Ini gue jadi hai bunda dulu nih. Oke. Oh ini kita sekarang switch jadi di posisinya. Mas Vito ini Mas Angga kayaknya ada keinginan untuk pindah ke hai bunda. Gue izin dulu sama Mbak Zia. Izin sebentar pakai. Enggak, jadi apa ya. 3 bulan tuh gak cukup. Sebenarnya ya kalau ngomongin hubungan ibu dan anak gitu ya. Lo juga kan adalah orang tua yang juga membesarkan anak bareng sama istri gitu. Gimana ininya? Istri gue kan memang sengaja nggak kerja terus ngurus anak banget. Itu 3 tahun pertama tuh memang masih penuh tantangan. 3 tahun pertama tuh wah gila lah, masih kondisi mental ibu, kondisi makan anak gitu segala macam. Makanya sebenarnya 3 bulan ya kalau lo negara maju oke lah. 3 bulan gitu, habis itu bisa masuk lagi kerja lagi. Walaupun dengan dibantu mbak, misalnya. Gue nggak tahu ya. Kalau pengalaman gue kan pakai mbak cuma sampai setahun. Jadi setahun pertama masih dibantu, sisanya sendiri tuh. Nah itu memang masih banyak dramanya juga pada akhirnya. Apalagi kalau ibu baru gitu ya, masih itu lebih besar lagi tantangannya ya. Ibu baru 3 bulan tuh kayaknya nggak cukup. Bentar banget loh. Mungkin dia sebulan sebelum lahir, 2 bulan ke belakang. Umur 2 bulan udah ditinggal tuh ini. Tapi dari sisi ibunya juga pasti ada dilema tuh. 3 bulan anaknya juga lagi bondingnya mungkin lagi mulai terjalin gitu ya. Terus akhirnya harus ninggalin. Pasti ada kegalauan juga karena gitu ya. Karena ibu baru itu kan teorinya banyak. Tapi pada prakteknya beda-beda. Karena yang kita hadapi ini manusia. Bukan ini. Manusia tuh beda gen, beda lingkungan. Nggak ada. Nggak ada manual booknya. Beda gen, beda lingkungan. Kadang beda suhu, cuaca gitu. Itu beda kelakuannya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Anak saya gini jeng, anak saya jeng, gini jeng gitu, nggak bisa gitu. Kadang ibu-ibu kan suka kayak gitu. Ya beda-beda gitu. Sifat ibunya beda, sifat anaknya beda. Jadi emang kalau bisa dipanjangin oke. Tapi lagi-lagi ketika dari sisi pengusaha kelamaan lu gitu kan. Tapi Mas dari 3 bulan pertama ke 3 bulan berikutnya itu syaratnya apa aja tadi Mas? Ada penyakit tertentu nih kayak misalnya dari bidan. Saya tadi ada di sini. Misalkan ada dokter atau bidan yang menyarankan kurang cukup nih istirahatnya nih, perlu ada istirahat lagi 3 bulan gitu misalnya. Kayak kalau sesar itu kan bekasnya juga lama tuh. Kadang jalan juga masih sakit tuh. Sampai 6 bulanan tuh masih sakit. Kalau normal tuh kadang ya sebulan juga udah bisa lah gitu. Cuman kalau sesar tuh mungkin sampai setahun tuh si bekas sakitnya suka kerasa. Nah kalau memang itu ada rekomendasi dari dokter ternyata harus di rumah dulu nih selama 3 bulan lagi, ya itu bisa tuh keluar gitu ininya rekomendasinya. Betul ya. Atau karena beresiko misalnya anaknya ada apa tuh yang biasa common tuh sakit kuning ya, misalnya kuning gitu, anaknya yang harus disinar gitu, harus diawasin sama ibu. Nah itu mungkin bisa jadi rekomendasi gitu, kayak gitu. Oke, jadi nggak serta-merta langsung 6 bulan langsung gitu ya. Tetap ada evaluasi di situ sebelum 3 bulan selanjutnya dilanjutkan. Gitu. Berarti kalau misalnya dengan
kehadiran dengan aturan Bapak juga mendapatkan cuti bisa berbarengan ya berarti cutinya ya, misalnya di Betul. 1 bulan pertama barengan ngambil Karena cuti. kalau lagi-lagi isunya ibunda nih. Yang fatherless Nggak apa-apa. apa tuh? Fatherless Kan child. Iya, apa iya, tuh? iya. Apa? Itu anak-anak di Indonesia tuh Banyak banget yang banyak mengalami yang fatherless fatherless. ya. fatherless dalam arti bapaknya hadir secara fisik, Tapi tapi secara nggak peran pernah, nggak ya ada. nggak ada Iya, peran. iya, Pokoknya iya. kayak mungkin kita Cuma ngasih karena duit kita doang. budaya patriarki mungkin ya. Jadi banyak ya, yang gue lihat juga, pokoknya ayah cari uang. Jadi ketika ke rumah, udah tuh istirahat lah, capek, udah kerja nggak mau ngapa-ngapain, anak tetap dipegang sama ibu gitu. Nah kayak gitu kan sebenarnya yang bikin jadi fatherless juga. Iya, Bukan berarti ayahnya kabur gitu, tapi ada tapi kayak nggak guna gitu, nggak guna dalam kutip ya. Iya, iya. Maksudnya Tidak berperan duitnya gitu ya. berguna, tapi ketika ngobrol sama anak udah sama ibu aja, capek cari uang gitu kan. Nah ini juga Gitu. jadi perhatian ya untuk pelaksanaan nanti di lapangan ketika misalnya ayah boleh dapat cuti. Sekarang kan cuma 2 hari apa 3 hari ya. Nah nanti kan bisa sampai 30 hari. Benar untuk menjamin atau menggaransi bahwa sang ayah ini benar-benar mendampingi istri dan anak selama 30 hari itu apa garansinya gitu. Garansinya dari ibunya, omelin tuh sama istri kalau nggak Berarti bantuin. ibu juga ada koordinasi berarti sama perusahaan harusnya ya. Iya. Bahwa dia benar-benar melakukan tugasnya Harusnya. dikasih cuti. Harus gitu. ini setor Karena kita pasti nggak jurnal akan bisa harian. ngawasin, perusahaan pun nggak bisa Benar-benar. ngawasin Iya. gitu. Ketika saya sebulan nih ngurusin istri lahir, mungkin setelah lahiran, setelah pulang masih diurusin, seminggu kemudian dia udah ngapain lah, santai-santai mancing apa segala macam gitu. Terus ayah-ayah juga sudah tahu belum perannya itu apa aja nanti ketika di rumah gitu. Nah berarti itu harus baca Hai Bunda. Itu dia. Itu Bukan baca dia. Detik Finance. Bukan. Tapi ya lumayan lah, dengan sebulan tuh sebenarnya lumayan banget. Karena sebulan pertama tuh istri ibu baru terutama itu sangat-sangat butuh bantuan. Bukan bantuan fisik juga, bantuan mental. Kadang ibu baru tuh kan kurang tidur, anaknya nangis, Bangun tengah malam. tiba-tiba dia nggak punya me time gitu kan, harus fokus ke si bayi 100%. Kadang dia tuh lupa makan, lupa mandi segala macam. Nah itu di situ tugas ayah harusnya. Padahal ibunya harus sehat banget Ya, untuk bisa menjaga mentalnya si harus anak. sehat. Harus happy lah ya, Harus namanya happy. juga baru Kalau jadi nggak happy ibu nanti gitu kan. ASI nggak keluar Nah, iya, biasanya. iya. Terus baby blues, bayinya disalahin. Aduh, bahaya itu bahaya itu. Tapi Mas kalau boleh sedikit sharing pengalamannya Mas Angga, Oke. kalau yang Mas Angga alami sendiri, apa peran besar yang ketika saat itu mungkin saat istri melahirkan, aturan ini belum ada ya Mas ya? Aturan ini Belum. Belum Dia ada cuma kan? cuti 3 hari. Nah, ambil cuti 3 hari. Nah, menurut Mas Angga apa yang dari seorang ayah nih, apa yang Mas Angga lakukan atau support ke istri terutama ya ketika Ketika cuma dikasih 3 cuma hari. dikasih 3 hari itu? Oh kalau 3 hari berat. Akhirnya waktu itu juga gue tambah cuti. Oh, Jadi akhirnya seminggu lah. tambah Akhirnya seminggu karena kan Curi-curi waktu ya pada ya akhirnya. seminggu setelah lahir tuh biasanya masih harus kontrol kan, buat dicek lagi sama Oke. dokter. Jadi gue ambil seminggu. Emang di situ kerasa banget sih, kita berdua tuh exhausted lah, capek, jam tidur nggak jelas, tapi ya gantian akhirnya. Apa aja yang dilakukan? Paling gini, ketika dia bangun tengah malam pasti lapar tuh, minta ASI. Sementara istri lagi capek, ASI nggak keluar, harus bikin susu kan. Formula. Harus bikin susu ya, itu harus mau bangun. Kadang ada suami yang nggak mau gitu, udah Simba aja. Nah Gitu. itu. Harusnya jangan, bangun aja bangun, dipaksain toh cuti kan, libur gitu loh. Kalau memang ada ASI yang bisa panasin atau bikin susu. Nah terus gendong kasih aja, kasih istri buat istirahat. Kalau secara moral apa support yang diberikan? Supportingnya Nganter ke rumah sakit, Semangat. kontrol Iya, gitu-gitu iya. ya. Pokoknya kita hadir aja, hadir dulu buat istri gitu. Jadi ketika istri kesulitan Standby tuh, ya. standby. Makanya ada namanya bapak siaga. Iya, itu. suami siaga. Nah suami siaga tuh itu, jadi nggak cuma buat si bayi, Iya, iya, buat iya. istri. Ketika istri udah kelihatan mumet, kita ambil dulu, dah kamu makan dulu, nonton Korea atau apa, Iya, kayak iya, iya. makan es krim gitu, yang happy kita pegang dulu. Oh pantesan namanya suami siaga bukan Betul. bapak Iya, siaga ya. benar. Suami siaga Peran juga. sebagai suami. Bukan suami si aga ya, tapi bukan suami Gini, siaga. 1 jam buat dia nggak pegang anak tuh berharga banget. Jadi Iya, ketika ada 1 jam dia bisa sendirian, bisa mandi, Me time. kerimbat, atau bahkan bisa ke salon gitu, santai-santai, itu tuh sangat berharga. Apalagi gue sama istri kan 7 tahun tuh kosong. Jadi udah kebiasaan berdua tuh, udah enak berdua, nonton bioskop apa segala Tiba-tiba ada macam. orang baru. Tiba-tiba ada makhluk baru. Adaptasinya juga pasti Manusia baru harus gitu. 100% Dapat ke dia perhatian. gitu, 100% harus ke dia. Jadi akhirnya ya udah jungkir balik juga. Dan sempat kayak kita bisa nggak balik kayak dulu, ya udah nggak bisa lah, udah punya anak Iya, gitu. iya. Kita harus
mengadaptasi supaya dia bisa ikut masuk ke kita aja gitu. Pada akhirnya begitu gitu. Dan gue juga ragu nggak semua bapak-bapak di Indonesia yang akan melakukan hal sama dengan yang lo lakukan gitu. Memang. Pasti akan banyak juga yang leweng. Malah yang apalagi bilang, patriarki juga ya Mas. Iya banyak yang bilang malah patriarki. lu ngapain sih gitu-gituan. Iya, Itu iya. banyak teman-teman gue yang kayak gitu. Udahlah biarin itu mah urusan istri gitu. Tapi kan maksudnya ini kan kita ngurusnya berdua ya. Ini kan anaknya bukan anak istri. Melakukannya Kita kan berdua ya. Iya. Dan yang gue baca-baca tuh kalau misalnya sosok ayahnya ada, dia akan lebih menghargai dirinya sendiri, terutama anak perempuan ya. Jadi apa yang dilakukan ayahnya ke dia, itu akan dia cari di nanti pas memilih pasangan. Luar biasa sekali dari Hai Bunda ini. Keren banget. Jadi ini core memory ketika ya mungkin katakanlah untuk 3 bulan pertama. Enggak ya, 3 tahun pertama malah 3 ya. tahun sih Kalau sampai anak itu mencari sosok pria nanti ke depannya itu bagaimana sosok itu menentukan ayah. sekali. Itu menentukan sekali. Wow, aku baru tahu loh. Menentukan sekali. Dan pada akhirnya juga berujungnya ke ekonomi sebenarnya. Karena ketika kita melahirkan generasi yang baik, SDM yang baik, ujungnya pasti ekonomi kita juga akan tumbuh dengan lebih baik. Betul. Ini mau tetap dibahas nggak yang negara-negara? Akhirnya kita nggak bahas ekonominya, kita bahas dari sisi kesehatan psikologisnya. Karena ya itu seperti yang Mas Angga bilang tadi, mau orang kanan kiri bilang Jang begini begitu, pada kenyataannya kan setiap rumah tangga juga punya individu dengan pola hidup yang berbeda-beda. Ngurus manusia nggak ada manual booknya, itu yang gue tahu. Apalagi Mas Angga juga sempat kosong gitu sama istri 7 tahun kan, itu akan jungkir balik kan. Contoh itu misal kehidupannya. anak kembar nih, anak kembar, ya. spermanya dari bapak yang sama, ovumnya dari ibu yang sama, tapi itu bisa sifatnya beda, jadi nggak bisa disamaratain. Kalau orang ngomen denger aja, tapi mau diterima ya terserah gitu. Kita setahun pertama sering dengar juga kayak gitu kan, kayak akhirnya ya biasalah istri kan jadi overthinking, salah nggak ya ini teman. Pas udah kesini udah ya udahlah itu kan rumah tangga lu, udah yang gue mah gini aja, kita fokus ke kita aja gitu. Karena mungkin negara-negara ini yang di list gue yang punya sampai 3 tahun, mungkin mereka udah negara maju dan sangat mementingkan mental health. Mental health ibu itu sangat penting gitu, apalagi buat si balita yang 3 tahun pertama. Makanya kenapa Finlandia bisa sampai 3 tahun, Finlandia, Hungaria 3 tahun, sisanya tuh di bawahnya tuh Turki, Jerman, Jepang sampai Swedia, Kanada, Denmark itu 1 tahun. Tapi itu setiap negara itu punya aturan yang beda-beda soal pemberian gaji itu ya Mas ya? Beda-beda, betul. Kalau nggak salah yang Finland ini, kalau nggak salah ya, saya harus cek lagi. Jadi cuma setahun pertama, habisnya 2 tahun tuh beneran nggak digaji. Total nggak digaji. Tapi masih bisa balik lagi. Tapi kalau balik lagi langsung kerja lagi. Jadi si posisinya tuh bisa diambil dulu sama orang. Kalau aturan atau undang-undang di Indonesia udah ada yang mengatur masalah gaji berapa lama? Belum. Soalnya aturan turunannya belum ada. Berarti ini baru lamanya aja ya, berapa hari, berapa lama waktunya. Masalahnya undang-undangnya juga belum tersosialisasikan dengan baik juga kan. Iya, sekarang ini lagi banyak kok tiba-tiba langsung diundangkan aja gitu. Besoknya udah jadi aja, harus dipatuhi aja. Entah siapa yang dorong sih ini. Tiba-tiba kayak undang-undang penyiaran. Oh ini beda lagi. Kenapa pada rajin-rajin ya orang di DPR buat bikin undang-undang sekarang ya? Kayaknya kita juga media belum pernah diajak untuk diskusi. Iya benar. Kita juga belum ada. Jujur gue aja belum tahu tuh substansinya, ada yang datang terus atau mungkin sosialisasi dari WhatsApp atau kanal-kanal mungkin lain. Belum kali, positive thinking lah. Mungkin belum diajak. Karena masih kita. RUU juga kan. Ya, mudah-mudahan sih nyampe ke DPR gitu kan. Mudah-mudahan sebelum jadi paripurna kita udah dapat diajak duluan ya. Harus dong. Penyiaran masih kita nggak diajakin. Harus dong. Gimana? Oke lah. Pokoknya catatannya adalah buat perusahaan yang sampai ini malah jadi mendiskriminasi untuk perempuan ya. Titip buat perusahaan, buat HRD. Ya kita sama-sama enak lah gimana caranya gitu. Jangan sampai pencari kerja perempuan apalagi baru nikah atau belum nikah jadi dikecualikan karena ketakutan nanti cuti panjang gitu. Harusnya jangan lah. Kesempatan bekerja berkurang, makin dikit nanti yang ditarik buat tapera. Ini beda isu lagi nih. Tapera udah hari Senin. Udah ya. Masih bisa kok kita hari diangkatin. Senin bukan yang ngebahas Ormas ya? Oh iya Ormas nih. Tapera belum. Tapera udah. Tapera sepanjang minggu ini kita bahas terus Mas. Gak apa-apa, itu harus terus disuarakan sampai batal. Edo kayaknya udah agak setuju nih Mas. Less likely batal kayaknya. Enggak. Less likely lagi. Mundur mungkin ya. Enggak juga kayaknya. Pasti jadi itu. Tetap 2027 tapi. Ya. Tapi kan buruh besok mau
unjuk rasa di depan istana. Iya. Kita lihat gimana respons pemerintah setelah buruh nanti demo. Mudah-mudahan terketuk hatinya. Terketuk. Baiklah kalau Amin, ya begitu. Allah. Terima kasih Mas Angga. Ya. Sama-sama lagi. Terima kasih. Jangan bosan-bosan walaupun tadi nyampe terus sudah bilang langsung. Kayaknya gue keseringan deh kesini. Udah merasa. Jangan sedih. Bisa jadi tiap hari. Iya. Kalau misalnya Detik Finance mop terus di depan. Kalau tiap hari gue bikin bikin tarif ke Yansa nanti. Oh iya bisa. Itu bisa loh. Itu Bisa ya? lagi. Bisa. Asal jangan dipotong tapera tapi. Aduh. Bisa nanti tinggal dibicarakan ke Mas Vito juga sekalian. Bisa dibicarakan baik-baik ya. Oke, anyway, thank you so much. Nanti Terima kapan-kapan kasih. isu-isu menarik lagi kita akan Saya mulai sekarang ya. balik ke Detik Finance ya. Balik lagi ya, udah lagi pindah lagi sekarang. dari Hai Bunda ya. Oke, Detikers, kita akan balik lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya. Salah satunya adalah mengenai jamaah haji yang sempat bermasalah dan ditangkap gitu ya Yes. karena menggunakan visa bukan Non-haji. visa haji Iya. gitu. Oke. Bisa ziarah katanya. Bisa Kita akan ziarah. bicara atau ngobrol bareng Detik Sulsel nanti. Setelah Betul. ini, sesaat lagi di Indonesia Detik ini nya Detik Sore. Gak Gak cuma cuma hore-hore. Terima kasih. Udah Guys, ya? kembali lagi di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Hore-hore. Kita tadi udah janjikan kalau kita tuh bakal bahas sama Detik Sulsel soal jemaah haji yang kemarin ditangkap karena tidak menggunakan visa haji yang seharusnya. Tapi karena kita ada kendala untuk terhubung dengan teman-teman dari Detik Sulsel, kita mau bacain beberapa berita trending hari ini di Detikcom deh. Ini soalnya penting juga. Tapi untuk mengawal ini, saya mau ngasih tahu ini juga. Beberapa hal tentang soal haji menggunakan visa non haji. Boleh, apa Ini aja ada- tuh? Ada, Nih ada hukumnya Detikers ternyata. Detikers perlu tahu nih kalau misalnya belum tahu ya, silakan Do. Maya silakan lanjutkan. Minum dulu. Kayaknya agak kurang tertelan nih tadi. Oke. Kementerian Agama. Ya nih aku bacain. Beneran. Ada. Beneran. Biro Haji jangan nakal kan? Enggak, bukan itu. Bukan yang mana? Ini Detikers biar kita berantem di sini jadinya. Informasi ini berdasarkan keputusan pengurus besar harian Syuriah PBNU tentang hasil Bahsul Masail Al-Diniyah Al-Waqiyah tanggal 28 Mei. Jadi begini Detikers, visa haji ini adalah izin tertulis yang diberikan sama pejabat yang berwenang pada kantor perwakilan pemerintah Arab Saudi di Indonesia yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Kerajaan Arab Saudi. Dan kemudian visa haji Indonesia ini juga diatur dalam undang-undang. Dan di pasal 18 disebutkan visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Arab Saudi. Dan visa haji kuota Indonesia ini terbagi dua lagi. Jadi ada untuk kuota jemaah haji reguler yang diselenggarakan sama pemerintah. Kemudian ada jemaah haji khusus yang diselenggarakan sama penyelenggara ibadah haji khusus. Nah untuk WNI yang dapatin undangan visa haji mujamalah ini dari Arab Saudi itu diatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK tadi yaitu penyelenggara ibadah haji khusus. Dan PIHK yang memberangkatkan WNI yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah ini wajib melapor kepada Menteri Agama. Terus gimana hukumnya kalau berhaji dengan visa non haji? Hukum dari hukum agama atau hukum Hukum dari pemerintah. pemerintah negara? Hukum dari Oke. pemerintah dulu ya, mengutip dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia, maraknya pengguna visa non haji ini memunculkan kekhawatiran terganggunya fasilitas dan juga layanan resmi saat di Armusna, khususnya terkait dengan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Selain itu, jemaah visa non haji juga berisiko mendapatkan masalah hukum karena bisa tertangkap sama pihak keamanan dari Arab Saudinya. Makanya itu bisa sampai dideportasi, denda sejumlah uang, larangan masuk ke tanah suci selama 10 tahun, dan juga sulit mendapat pertolongan ketika tersesat atau terpisah dari rombongan. Jadi sah hajinya karena visa haji bukan bagian dari syariat dan rukun haji. Larangan agama yang berwujud dalam larangan pemerintah Arab Saudi juga bersifat eksternal. Jadi katanya itu larangannya ya terkait pemerintahan pada akhirnya ya. Dan praktik haji dengan visa non haji ini bertentangan dengan syariat karena berpotensi membahayakan diri sendiri dan jemaah lainnya. Dan hajinya dianggap cacat akhirnya dan yang bersangkutan berdosa karena melanggar aturan syariat yang mewajibkan menaati perintah ulil amri dan mematuhi perjanjian baik pemerintah Arab Saudi maupun juga pemerintah Indonesia.
begitu. Jadi mendingan nggak usah ya sama sekali. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin gitu ya, ada yang nawarin, mau nggak masuk ke Mekah gitu, bisa naik haji dengan biaya yang dengan travel gitu ya, gitu. Dengan biaya miring itu juga ya hati-hati juga ya Detikers. Udahlah yang apalagi namanya tujuannya mau ibadah kan. Kalau bisa jalannya juga yang benar gitu ya. Ini juga yang travel nakal juga nih yang ada. Ini jadi contoh ya, jadi contoh bahwa hal ini tuh tidak bisa dilakukan gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya bisa. Jadi kenapa ada kejadian ini, bisa jadi sebelumnya tuh sudah ada yang lolos gitu ya nggak sih, Dok? Yes. Nah, jadi dengan adanya kejadian ini dan juga aturan-aturan baru yang tadi disampaikan oleh Edo, itu bisa membuat jera gitu, baik bagi para pemilik travel nakal ataupun juga para calon jamaah yang pengen ya udah murah aja deh apapun visanya, yang penting ke Mekah. Jangan ada sanksinya. Mendingan ditunda dulu aja, karena kalau misalnya sampai kedapetan kan dilarang 10 tahun ya. Jadi ketunda makin lama deh hajinya bahaya. nanti. Tapi sebenarnya kita juga pengen update juga nih ya. Yang jadi kan waktu itu Terna sempat cerita kalau 2 orang itu ditahan lebih lama gitu kalau nggak salah. Apakah mereka sudah dijatuhi sanksi atau akhirnya dideportasi juga ya itu ya? Udah ada beritanya kah? Nah itu saya bertanya ini. Kita udah tersambung dengan Terna di sini untuk mengetahui jawabannya, tapi kita belum dapat informasinya sih. Yang pasti itu sudah kita tanyakan sejak pekan lalu ya, hari Jumat kalau nggak salah sama Terna. Memang ada 2 orang yang memang ditahan lebih lama, sementara yang lainnya sudah dideportasi lebih dulu. Belum tahu nih kejelasannya apa. Dan juga soal travelnya juga kita belum tahu sebenarnya. Dan malah yang dideportasi juga karena harus menunggu lama. Kalau menunggu proses deportasi akhirnya ada yang pulang dengan biaya sendiri. Iya. Karena kalau pulangnya lebih lama, mereka ditahannya lebih lama. Lebih lama lagi. Ya udahlah, mending kalau ada duit pulang sendiri deh gitu. Betul. Padahal deportasi itu, ini gue referensi lagi ya. Bukan, gue referensi film India lagi nih. Kru. Jadi ada film India, aduh gue lupa judulnya apa. Kabi Kushi Kabi Gam? Bukan, baru. Tapi yang main Shah Rukh Khan, aku tahu tuh. Iya, apa? Jadi deportasi itu adalah salah satu cara imigran itu untuk balik ke negaranya dengan gratis. Mudah. Dengan gratis. Tidak mudah karena dia harus buat masalah besar kan supaya dideportasi itu kan. Oh, tapi kan dia dideportasi itu menggunakan uang negaranya atau dari pemerintahnya? Dari pemerintah negara yang mendeportasi. Oh gitu? Iya. Lah kita kan banyak banget mendeportasi bule-bule waktu bikin kerusuhan di Bali. Waktu pandemi. Apakah namanya, itu pakai duit negara kita? Namanya juga film India ya guys ya. Nggak tahu apakah itu aturan dari film Indianya atau memang dari Indianya sendiri aturannya begitu. Kebetulan saya kurang paham kalau aturan India. Tapi ini lagi-lagi ngasih referensi aja sih buat Detikers. Pokoknya yang main Shah Rukh Khan tuh judulnya apa ya, lucu juga. Kalau nyalinya kuat sih coba aja ya bikin keonaran di negara orang lain. It's either you are being deported atau get in jail. Iya. Mending kalau cuma di penjara. Kalau yang lain-lain apa tuh? Dieksekusi. Iya. Jangan sih. Disetrum gitu di kursi listrik. Takut. Emang sih ada ya? Siapa tahu. Syukuran hukuman kayak gitu masih ada. Syukurannya dihukum di kursi listrik ya. Ini yang lagi syukuran tahu gak siapa? Siapa? Marc Marquez. Kenapa lagi dia? Dia kan udah fix menemani Francesco Bagnaia di Ducati, di pabrikan, di factory. Akhirnya cita-cita dia dari tahun lalu, dari tahun ini malah ya, dari musim ini tuh tercapai gitu. Bahkan nggak dari musim ini, dari musim sebelumnya akhirnya dia join lagi setelah mengalami cedera panjang gitu kan. Akhirnya dia join lagi gitu. Ini dengan dia join, apakah bisa berpeluang Marc Marquez akan kembali menata kinerjanya di MotoGP atau gimana kira-kira? Karena Ducati juga kemarin jadi pabrikan yang menduduki posisi pertama kan di klasemen tahun musim lalu. Oh iya, sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Of course, ini orang-orang tinggal nunggu aja nih Marquez sekarang yang masih di pabrikan, sekarang yang masih di satelit aja, dia udah bisa memberikan performa di katakanlah 3 race terakhir ini dia luar biasa banget. Bahkan dia pernah starting pointnya tuh dari posisi 12, dia bisa finish di posisi 2 kalau nggak salah di salah satu serinya. Karena yang lain pada jatuh kan. Ya it's another factor, tapi it's Marc Marquez gitu loh. Jadi I don't know, pasti ada haters dan juga are you one of them?
Enggak sih, gue nggak punya haters, nggak punya hate di MotoGP. Tapi yang pasti gue tuh sangat pernah dalam masa cukup intens nonton MotoGP itu ketika Nicky Hayden, Valentino Rossi, 2008 ya. Casey Stoner Ya. berkompetisi dan menciptakan sejarah juga kan waktu itu. Nicky Hayden akhirnya berhasil juara di tengah dominasi Rossi waktu itu. Cuma sekali doang, habis itu ya akhirnya dia he passed away meninggal ya, karena kecelakaan. Tapi salah satu yang juga memang jadi akhirnya komentarnya ramai gitu ya, karena salah satu pembalap satelit dari Ducati yaitu Jorge Martin, which is dia ada di klasemen pertama, di posisi pertama klasemen sementara ini. Justru orang-orang tuh banyak yang berpikir, oh ini pasti Jorge Martin nih, pasti Martin nih yang akan diberikan kesempatan gitu. Tapi ternyata yang diberikan kesempatan adalah Marquez gitu. Padahal ya melihat kinerja dan performa dari seorang Jorge Martin, harusnya ya kalau secara ini. Tapi memang bos Ducati ini sempat sangat-sangat galau gitu. Ini siapa nih antara berdua, karena semakin dekat deadline keputusan ini Marquez semakin menunjukkan performanya gitu, semakin baik. Meskipun kemarin dia nggak podium ya, finishnya nggak podium, tapi still gitu loh. Jadi orang-orang menantikan nih Marquez comeback, dalam arti bahwa dia akan pakai motor pabrikan dengan motor satelit dia sekarang aja, dan dia bahkan dijuluki Pak Bos. Oh ya? Iya, karena dalam statusnya saat ini di Gresini Racing, Marquez itu nggak digaji. Seriously? Yes, dia tuh nggak digaji. Jadi dia datang ke Ducati, bahkan kalau aku dengar dari Ordal ya, info Ordal ya, dia mau beli itu Gresini, mau dibayar sama dia. Saking keselnya kali ya. Saking kayanya. dan akhirnya dia nggak digaji, tapi dia, lu kasih gue motor yang bagus, lu kasih gue ini, gue cuman pengen numpang balap aja. Dan dia juga kan ketika istilahnya ya Marquez adalah marketing itu sendiri gitu loh. Kemanapun dia pergi sponsor akan ngikutin. Jadi there's no such a worry about sponsor buat dia. Even though misalnya pun sponsor tidak sebanyak sebelumnya, he still Marquez being Mark Marquez gitu. Yes, begitu. Mark Marquez ini jadi sesuatu yang menjanjikan, tapi tidak semenjanjikan performa Jonathan Christie. Yang ternyata harus memupus usahanya untuk menjuarai Indonesia Open tahun ini karena harus kandas. Sore ini laporannya langsung kita terima, yang langsung dicatat sama Bapak Afif Harhan. Jonathan Christie akhirnya gagal, kandas di tangan wakil Malaysia Leong Jun Hao dalam rubber game, dan akhirnya tunggal putra Indonesia habis semuanya dengan berakhirnya perjalanan Jonathan Christie di babak 32 besar Indonesia Open 2024 yang hari ini dilangsungkan di Istora Senayan ya. Jadi Jonathan Christie ini kalah di game pertamanya 13-21, kemudian sempat comeback di game keduanya di 21-16, tapi akhirnya gagal di game terakhirnya di rubber set 12-21. Cukup jauh ya tertinggal ya di rubber setnya. Ada apa dengan Jojo? Apakah Jojo kelelahan? Jojo kedinginan, Bu? Itu beda ya. Tapi mungkin karena lawannya juga sih ya. Indonesia versus Malaysia itu nggak cuman di bola aja, sepak bola aja, tapi lebih persaingannya lebih ketat itu malah dari dunia badminton dari dulu ya. Badminton juga salah satu saingan Indonesia juga kemarin, apalagi tunggal putra gitu. Iya, tunggal putra selalu melahirkan jagoan-jagoan dunia pada akhirnya. Sekali. Jadi katanya nih Jojo sulit keluar dari tekanan sejak awal. Jojo melepas smash tajam untuk mencoba bangkit 12-17, dan akhirnya dua kesalahan Jojo dengan pukulan yang terlalu panjang membuat Hao akhirnya mencapai game point di 20-13 dan akhirnya menang game pertama 20-13. Akhirnya di game kedua sempat comeback Jojonya, dan di game ketiga akhirnya kalah. Dan ini membuat Indonesia tidak lagi punya wakil tunggal putra di Indonesia Open 2024. Sangat ironis ya, di rumah sendiri kita malah kalah lebih cepat, sementara kemarin kita di luar bisa dua-duanya masuk final kan, Uber dan juga Thomas kemarin. Betul sekali. Ya sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan kekalahan, karena benar. It's a competition gitu. It's a competition, either you win or lose gitu. And sometimes it's unpredictable gitu loh. Iya kan? Karena semua terjadi di lapangan terjadi, baik itu dari technical ataupun mental juga, itu kan ngaruh banget ya. Tapi yang salah adalah kalau lo naik gunung tapi pakai lingerie.
Oh, gue tahu itu videonya ada. Ya kan, itu videonya viral loh hari ini. Aduh, itu bisa itu lingerie siapa? Kemudian kenapa dia bisa sampai kali ya? Kan takut kalau dia ngambil lingerie itu misalnya dia dalam perjalanan naik gunung terus ada rumah warga gitu di dalam perjalanan. Lucu banget lagi bentukannya. Kemudian dia ngambil dari jemuran kan takut. Lucu banget. Ini Detikers kalau aku baca nih ya dari Detik Travel ya. Jadi kalau memang ya namanya mendaki kan harus sesuai lah ya pakaiannya. Kalau tiba-tiba saltum pakai lingerie kayak gini nih, why? Apa yang salah dengan Anda gitu? Apa? Ini nama pendakinya adalah Desrianto. Apa ya kita baca ya? Oke, Mas Desrianto kayaknya dia juga happy juga di berita ini kayak gini sampai bikin videonya juga. Iya, tapi muka dia nggak happy sih kayaknya ya di video ini ya. Dan itu viral, ditonton 1,1 juta kali gitu ya. Bahkan mungkin sekarang udah lebih lagi ya dari yang terakhir dilihat gitu. Tapi dia bilang tuh salah ambil baju. Baju istrinya berarti ini? Enggak, yang gue bingung adalah kalau dia bilang dia salah ambil baju, apakah baju dia di rumah juga mirip-mirip kayak gini sehingga dia kayak sampai agak bisa salah ya gitu. Kayak kan karena baju beda banget harusnya dengan baju sama baju dia. cowok kan pasti paling ya kemeja atau ya t-shirt gitu kan, tiba-tiba masa nggak berasa sih dari bahannya aja udah beda gitu kan, bentuknya juga udah beda gitu. Kenapa gitu? Tapi dia pede loh. Tapi sampai beneran dipakai tuh how on earth? Udah tahu salah tapi dipakai. Kenapa nggak minjem punya orang lain gitu maksud gua? Ya kalau positive thinkingnya mungkin nggak ada yang mau minjemin karena size-nya nggak cukup. Ya ampun, Mas siapa tadi namanya? Desrianto. Mas Desrianto GWS ya. Oke, dan ini memang dia ya itulah dia ngakunya asal tarik di lemari gitu. Terus akhirnya seperti biasa mengundang reaksi warganet. Kalau dari siang tadi itu aja itu udah ada lebih dari 2.900 komentar gitu. Jadi ada yang komen, ini netizen tuh emang ya aneh-aneh ya. Maksudnya Beyond komennya. Lucu-lucu gitu. Ada yang bilang, emang boleh kalau lagi hamil gede mendaki? Iya, itu lucu-lucu emang komentarnya. Bukannya itu baju mami. Terus ada juga yang bilang, kayak gini enak nih jadi partner mendaki. Perjalanan jadi seru, bawaannya ngakak terus. Nah itu setuju tuh. Tapi gak pakai lingerie juga sih. Tapi dia kayak marah-marah ya di video itu. Iya, padahal dia yang upload sendiri ya. Iya, dia yang upload sendiri padahal. Lawak Anda. Iya, mungkin karena dia emang lawak. Terus akhirnya dia foto-foto, ini dia foto-foto sama orang-orang atau temen-temennya dia. Maksudnya orang-orang yang ngelihat dia, lucu banget itu makhluk apa ya pakai lingerie gitu. Foto aja. Aduh, istrinya komen apa yang lihat suaminya kayak gini ya. Kalau memang benar itu milik istrinya ya yang diambil ya. Tapi dia ngaku juga loh, Do, ternyata dia tuh emang niat bawa baju itu. Oh, memang niat ternyata. Emang ya niat. Udahlah, emang mau bikin konten. Iya, emang mau bikin konten. Sengaja dibawa, Bang. Hahaha gitu kata dia. Udahlah kalau gitu, kalau emang niat mah kita mah tepuk tangan aja, kontennya berhasil. Mas Desrianto ya. Kontennya berhasil meskipun muka dia kelihatan agak-agak kesel, mungkin berarti acting ini ya. Itu acting, tapi ini bukan acting Detikers. Ini beneran lagi sakit katanya. Halsey, tahu Halsey nggak? Tahu. Siapa? Gimana lagunya? Halsey itu sempat duet atau collabs juga, bukan duet ya, collab sama BTS. Oh iya, iya. Yang mana? Betul nggak? Lagu yang mana? Lagu yang mana? Gue hafal semua lagu BTS. Oh iya. Boy in Love. Iya betul. So baby pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the shit out. Udahlah. Itu dia, itu. Ini kenapa sedih, dia sakit? Ini sedih, penyakitnya lupus. Jadi katanya bahkan sama kayak Selena Gomez. Selena Gomez lupus juga. Lupus. Iya. Iya, mengundut dan mengurus dalam waktu yang berdekatan ya. Jadi ini disampaikan lewat akun media sosial Instagramnya. Aduh nih videonya sedih sih ngelihat Halsey kayak gini. Dia kan happy banget ketika di video Boy in Love itu ya, BTS. Tapi ini Boy with Love. Boy with Love apa Boy in Love? With Love. Oh, with Love. Oke. I'm sorry Army. Iya nggak apa-apa, saya maafin. Oke, Army ya. Jadi diam-diam katanya sedang berjuang melawan penyakit bersama dengan perilisan album terbarunya yang berjudul The End. Ini nggak gimmick kan ya? Kalau gimmick agak serem sih, karena pas bersama dengan perilisan album barunya judulnya The End lagi.
Hingga saat ini Halsey belum secara eksplisit terkait penyakit yang diidapnya ini menyampaikan kabar tersebut, tapi diduga ia memiliki leukemia dan lupus. Get well very soon, Mbak Halsey. Hal tersebut nampak dari rencananya akan memberikan sumbangan pada sebuah organisasi nirlaba yang mendanai penelitian lupus, limfoma, dan kanker darah. Jadi gini kutipannya, Detikar. Singkat cerita, saya beruntung masih bisa hidup. Singkat cerita, saya juga menulis album ini. Dimulai dengan The End. Ini juga bukan pertama kalinya Halsey harus dihadapkan dengan penyakit. Pada tahun 2016, Halsey sempat mengidap endometriosis dan pada tahun 2022 dia juga mengalami sejumlah penyakit lainnya. Jadi yang terbaik buat pengobatannya Mbak Halsey, semoga bisa sembuh dari leukemia dan juga lupusnya. Semoga semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Tapi bisa jadi juga ya album The End ini, album barunya ini itu terinspirasi dari kisahnya dia sendiri gitu ya. Mudah-mudahan itu juga manifestasi dari the end of my disease gitu. Ya, betul. Ya kan? Amin. Kita positive thinking aja, manifesting. Alright, guys, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Kita hadir di segmen Sunset Talk, akan ngomong soal investasi with the one and only yang selalu kita ajak setiap hari Rabu, Pak Firman Utina. Bukan dong. Udah pensiun. Firman Marihot. Kita akan belajar gimana caranya merdeka finansial lewat investasi reksadana. Suka kalau soal yang kayak gini nih ya. Kita akan bergabung saat lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Semangat dong. Hore-hore. Tuh. Masih Detik Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini nih efek ngomongin bos kayak gini, jadinya nggak kompak kan? Gak boleh tahu ngomongin bos. Siapa bilang boleh tahu? Yang boleh bos ngomongin kita. Makasih Mas Vito. Jadi tadi Mas Vito nonton, kalau lo ngasih tahu film India tapi nggak tahu judulnya, lupa. Iya kan tadi gue bilang, gue mau kasih referensi lagi-lagi film India nih tentang dideportasi supaya gratis dideportasi tuh, supaya apa sih? Supaya balik ke negara sendiri tuh bisa gratis. Ya itu udah dengan cara dideportasi. Tapi gue lupa judul filmnya. Ternyata judul filmnya Dang. Oh Dang, bukan Dungki. Tadi gue baca Dungki deh. Gimana sih? Kalau Dang mah basket jadinya slam dunk. Iya, enggak Dang judulnya. Dang ya, bukan Dungki. Jangan sampai di WhatsApp lagi nih abis ini. Enggak dia. Lihat tuh tulisannya. Dang. Oh iya, Dungki. Apa salah kali ini? Dungki, karena kalau Dang berarti jadinya ke basket gitu. Ya. Tapi kita nggak mau bahas soal basket, Detikers. Kita mau bahas masalah keuangan lagi. Gimana caranya supaya bisa merdeka finansial lewat satu tabungan, tapi bukan nama tabungannya bukan Tapera. Udah, suara ketawanya udah ketahuan kan siapa? Suara udah ketahuan kan siapa? With the one and only Firman Utina. Bukan, udah Firman Marihot. Iya. Yaitu Chief Digital Officer dari Investasiku. Selamat datang kembali Detik Sore Pak Firman. Selamat sore Mas Edo, Mbak Mai. Iya. Mas Firman, saya boleh izin nanya duluan ya? Iya, boleh. Sebelum kalian berdiskusi dan saya jadi penonton gitu ya. Soal film India tadi mau nanya. Bukan. Tentunya soal tabungan tadi. Jadi berinvestasi di reksadana. Di reksadana. Nah, ini sebagai orang awam saya mohon diberikan pencerahan dulu nih Mas. Kelebihannya apa ketika kita berinvestasi di reksadana? Ya, tentu kalau kita mau bahas kelebihannya kan kita harus tahu produknya ya. Nah, makanya hari ini mungkin kita sering mendengar tentang investasi reksadana. Tetapi mungkin kita nggak tahu bagaimana sih cara kerja daripada reksadana itu sendiri. Nah, makanya temanya yang kita mau bahas hari ini adalah seolah-olah ya kita menggunakan bus ke tujuan finansial kita. Jadi kita membayangkan dunia investasi itu seperti jaringan transportasi bus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita menentukan tujuan. Ya, tujuannya apa? Tujuan finansialnya apa? Misalnya untuk dana darurat, atau misalnya untuk tabungan pendidikan. Atau misalnya untuk tabungan DP rumah, atau misalnya yang lebih besar lagi misalnya untuk persiapan dana pensiun. Ya,
Jadi kita mesti tahu dulu kelebihannya. Nah makanya yang kita mesti tahu reksadana itu berarti hari ini kita belajar menggunakan analogi bus menuju kota tujuan tertentu. Yang tadi berarti kita membayangkan dunia investasi itu seperti jaringan transportasi bus. Tadi kita menentukan tujuan. Nah, lalu yang kedua, kita sesudah menentukan tujuan, kita memilih busnya. Nah, pertanyaannya siapa yang mengemudikan bus? Nah, tentu nggak orang yang memiliki SIM C atau yang seujuk-ujuk tiba-tiba dia nggak paham, dia bawa mobil, bawa bus. Ya, kalau mobil biasa SIM A. Bus sendiri dia ada SIM-nya khusus. Nah, artinya supir yang handal membawakan bus. Yang mobil biasa nggak bisa. Itu kan kalau bus. Nah, di dalam reksadana, supir ini adalah manajer investasi profesional. Oke. Nah, dia sendiri tuh sama seperti pengemudi. Dia punya izinnya. Nah, kalau di reksadana, MI-MI-nya, ya, fund manajernya, dia punya izin namanya wakil manajer investasi. Dan dia harus mendapatkan izin dari OJK. Nah, mereka inilah yang akan mengalokasikan, menempatkan dana kita ke berbagai instrumen investasi. Apakah itu saham, apakah itu obligasi, apakah itu pasar uang. Jadi, kita tinggal duduk tenang nih, seperti di dalam bus nih. Nah, nanti ada si supirnya, dalam hal ini manajer investasinya, yang akan membawakan busnya, yang akan mengurus administrasinya. Jadi kalau kita naik bus, untuk bayar tolnya bukan kita lagi yang bayar. Lalu kalau misalnya untuk busnya antar pulau, penyeberangan ferinya, administrasinya bukan kita lagi yang ngurusin. Jadi MI-nya dalam hal ini sebagai supirnya yang mengatur, kita tinggal duduk diam manis. Nah, yang berikutnya sebelum kita memahami kelebihan dari sebuah reksadana, ya, yang berikutnya adalah sesudah kita menentukan busnya, nah kita menentukan rutenya. Nah, rutenya tuh ada yang rute bus antar kota, ada bus yang dalam kota. Nah, ini kita bisa umpamakan kalau misalnya reksadana pasar uang itu adalah bus dalam kota, yang banyak berhenti, yang banyak haltenya, ya. Oh, analoginya ke situ. Analoginya ke sana. Oke. Lalu kalau misalnya dia pendapatan tetap, itu adalah rute antar kota yang tapi nggak jauh amat. Nah, antar distrik jadinya. Antar distrik bisa. Nah, atau kalau misalnya reksadana saham, kita menganalogikan adalah antar itu pulau. bus ekspres yang antar pulau. Oh iya, tapi yang panjang. Karena tantangannya lebih besar. Tantangannya lebih besar, resikonya lebih besar. Nah, itu adalah jangkanya reksadana juga saham. panjang, enggak? Jangkanya juga panjang jaraknya juga. juga panjang. Nah, itu biasanya reksadana saham. Nah, jadi kita bisa menganalogikan itu untuk kita belajar tentang reksadana. Jadi tadi seperti kita tinggal duduk manis, ada supirnya yang membawa. Dalam ini manajer investasi. Nah, yang berikut sesudah kita punya tujuannya, kita pilih busnya, lalu kita pilih rutenya, mau yang pendek, yang panjang. Yang berikutnya apa yang kita lakukan? Kita beli tiketnya. Nah, tiket untuk naik busnya perlu tiket. Nah, pertanyaannya kenapa kita menganalogikan bus, bukan pesawat? Sama-sama punya kota tujuan. Sama-sama moda transportasi juga. Sama-sama moda transportasi. Karena kelebihannya adalah karena kalau bus itu lebih murah daripada pesawat. Oh gitu. Jadi, nah, di investasi yang paling murah itu adalah reksadana. Yang ibaratnya kita nggak perlu pusing ada supirnya. Kenapa nggak angkot, Pak? Nah, kalau angkot kan nggak ada yang antar kota. Oh iya, angkot dalam kota. Lebih sedikit jangkauannya ya. Lebih sedikit. Dan berhentinya juga banyak ya angkot ya. Betul, nggak nyampe-nyampe gitu lagi ya. bikin macet Ngetemnya lagi, banyak iya. gitu loh ya. Nah, itu yang tadi yang kita udah bicara tiketnya. Jadi kita kalau mau masuk ke bus itu beli tiket. Nah, ada yang paling menarik lagi. Bahwa di dalam bus itu Mbak Maya nggak mungkin dalam busnya sendirian. Mas Edo nggak mungkin dalam busnya sendirian. Pasti takut dong. Iya dong. Nah, biasanya di dalam bus itu banyak penumpang lain. Artinya apa? Kita ke kota tujuan tersebut kita punya resiko yang kita bagi sama-sama. Tetapi sebenarnya dalam hal ini kita tahu bahwa di dalam sebuah reksadana itu ada namanya biaya pengelolaan, manajemen fee, pengelolaan sebuah reksadana. Artinya apa? Supir bus ini yang bayar bukan hanya Mas Edo sendiri, Mbak Maya sendiri, tetapi seluruh penumpang ikut menanggung biayanya. Nah, ibaratnya
biaya pengelolaan daripada MI ini, si supir ini yang membawa kita ke tujuan finansial kita ini, itu kita tanggung sama-sama. Itu namanya manajemen fee. Nah dari sini kita bisa belajar, oh ternyata reksadana itu kita tinggal duduk manis, tinggal duduk tenang, kita sampai kepada tujuan finansial kita, bersama-sama kita nanggung biayanya, kita tinggal serahkan kepada supirnya dalam hal ini MI. Begitu. Dengan kondisi pasar ekonomi saat ini yang penuh dengan gejolak, apakah reksadana either dia justru jadi tempat kita untuk bisa dapat pengamanan yang lebih baik begitu dalam hal menaruh uang kita di instrumen yang mana, atau justru ini bukan waktu yang tepat untuk bisa berinvestasi di reksadana, Pak Firman? Oke, justru kalau kita berinvestasi itu selalu ada opportunity. Ya, contoh misalnya seperti saham yang lagi hancur seperti sekarang. Mungkin orang bisa melihat ada peluang di pendapatan tetap yang lebih tidak berisiko seperti saham. Tetapi beberapa fund manager dalam hal ini misalnya tadi yang kita bilang supir yang membawakan kita masuk ke mengelola berbagai macam portofolio investasi ini, mereka melihat dari sisi lain. Nah mereka akan melihat loh ini kesempatan, ada saham yang murah nih. Karena fundamentalnya bagus, labanya naik terus, tetapi harga sahamnya turun terus. Nah secara dividen yieldnya ini bagus banget nih, misalnya sampai 30%, 20%. Nah yang bisa melihat itu kan adalah mereka yang memang punya expertise di situ sertifikasi, ibaratnya supir handalnya. Nah dalam hal inilah kita masyarakat awam, kita sebenarnya tinggal duduk tenang, nyantai, kita percayakan kepada mereka yang punya pengalaman ini loh. Nah dalam ini supir busnya. Nah kita tinggal duduk di dalam aja. Pak Firman mau nanya ini nih, mungkin sebelum ke pertanyaan Maya yang sangat banyak sudah ditampung begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pilih-pilih manajer investasi nih yang mana satu, biasanya kan masing-masing MI itu sudah mencantumkan bahwa oh ini rata-rata return of investment-nya setiap tahun berapa gitu misalnya. Kemudian kita coba nih misalnya MI A gitu misalnya. ROI-nya 6% gitu per tahun misalnya. Kemudian kita tunggu sampai 6 tahun, ternyata nggak nyampe tuh 6% gitu. Itu ini nggak sih ROI ini kan definisinya setelah dibagi beberapa tahun kan akhirnya dapat tuh si 6% misalnya. Ya, artinya gimana caranya kita bisa apakah apa yang mempengaruhi ROI itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan gitu Pak? Oke, nah makanya ini kembali lagi ke fund manajernya, supirnya. Biasanya reksadana itu ya kalau kita berinvestasi di reksadana, kita harus membaca fund fact sheet. Nah fund fact sheet ini adalah laporan kinerja daripada reksadananya. Sekaligus di dalamnya dia kasih tahu 10 efek terbesar tuh ditempatin di mana aja. Oke. Nah biasanya kita bisa bertanya. Dan biasanya MIM itu dia ada semacam forum khusus untuk bertanya. Kalau di investasiku tuh setiap hari itu kita ada beberapa MI yang kita undang untuk mereka bisa menjelaskan produk mereka. Nah jadi kita bisa lihat kenapa sih kinerjanya misalnya nggak nyampe kepada target yang 6%. Karena kan kita kalau punya tujuan finansial tentu kita udah ngitung. Kalau misalnya dengan misalnya return per tahun misalnya gitu berapa persen, dengan nabung sekian, kira-kira saya akan capai sekian. Iya betul. Nah kalau di bawah itu kan persoalannya tujuan finansial saya nggak nyampe. Betul. Berarti saya harus bisa mengevaluasi. Nah cara mengevaluasinya menggunakan fund fact sheet, kertas yang setiap bulan diterbitkan. Nah kita bisa dari sana. Nah ini kita bisa compare juga dengan misalnya MI yang lain, supir tanda kutip yang lain. Mereka dengan kondisi seperti ini, kenapa ya bisa returnnya bagus ya? Bisa di atas Bank Smart ya misalnya. IHSG sekian mereka di atas IHSG. Kenapa ya? Nah itu menjadi salah satu evaluasi dari kita sebagai seorang investor yang membeli unit penyertaan reksadana untuk kita memutuskan apakah kita tetap di bus ini atau kita pindah bus nih. Ya. Atau Pak Firman ada kisi-kisi indikator apa yang biasanya mencerminkan bahwa ini ROI-nya selalu atau mendekati atau tertib gitu, disiplin dengan apa yang dia sampaikan gitu. Yang paling mudah adalah dia harus di atas Bank Smart. Nah kalau reksadana saham harus di atas indeks harga saham gabungan. Oh harus di atas IHSG berarti returnnya. Kalau reksadana pendapatan tetap dia harus di atas indeks bond. Nah
masing-masing reksadana itu ada namanya indeks reksadananya. Jadi kalau misalnya seluruh reksadana saham nih digabungin semua, itu ada indeksnya. Indeks reksadana saham. Nah, Mbak Mae tinggal pilih mana nih dari reksadana saham yang ada yang indeks dia di atas, kinerjanya di atas indeks reksadana saham secara keseluruhan. Jadi reksadana saham semua digabungin, ada indeksnya. Nah, dia di atas itu. Nah, itu yang kita pilih. Jadi kita mengambil kendaraannya adalah busnya ini, tapi MI ya, bus itu MI-nya. Nah, kita milih yang itu. Manajer investasinya ya. Betul. Ya. Kalau ngelihat dari AUM-nya bisa juga nggak Pak? Oh, sangat bisa ya, karena kalau kita bicara dua ya, AUM produk sama yang AUM MI. Kalau misalnya tadi bus ini banyak yang gunakan tanda kutip, berarti kan karena mereka udah percaya bahwa bus ini track record-nya bagus, secara waktu nyampe. Supirnya handal, ya. Akibatnya banyak menggunakan. Sama, kalau reksadananya bagus, otomatis banyak yang beli. Otomatis AUM-nya lebih tinggi. Nah, AUM produknya lebih tinggi. AUM MI-nya lebih tinggi, karena orang percaya. Nah, biasanya kita akan melihat, kalau misalnya AUM produknya di bawah berapa, itu berarti bahaya, jangan masuk. Nah, termasuk screening di investasiku, kita ada screening. AUM produk tertentu kalau di bawah berapa itu nggak boleh masuk. Ada angkanya Pak? Berapa yang aman atau yang sehat kalau gitu? Kalau di kita harus di atas 100 miliar. AUM-nya? AUM-nya. Baru kita katakan itu cukup tanda kutip aman. Itu bisa dilihat secara umum ya? Maksudnya transparansi AUM dari itu. yang... Bisa. ROA juga? Ada juga mereka. Itu tinggal nanti dilihat. Kinerja setahunnya berapa, kinerja 3 bulan berapa, 6 bulan berapa, lalu AUM-nya berapa produknya. Karena kalau AUM-nya kecil nih, reksadana itu kalau misalnya dia di bawah 10 miliar, dalam waktu 3 bulan, itu dia wajib untuk dilikuidasi. Nah itu kan kasihan. Ya kalau nggak salah tuh kurang lebih di bawah 10 miliar, kalau selama 3 bulan dia wajib likuidasi. Kenapa Mas likuidasi? Nah karena tujuannya kan, kalau ada dana baru yang masuk, kan fund manajernya bisa dengan mudah mengelola portofolionya. Nah, kalau misalnya dananya terus di bawah 10 miliar kan berarti nggak ada dana masuk, gimana ngelolanya? Nggak bisa dikelola ya. Nah, semakin dana banyak yang masuk kan semakin mudah untuk mengelolanya gitu. Oke. Tapi AUM yang tinggi itu semata-mata bisa menggaransi kinerjanya juga baik kah? Enggak selalu juga. Enggak selalu juga. Mengelola AUM yang besar juga enggak mudah. Iya. Ya. Pada akhirnya indikator selanjutnya apa yang bisa kita lihat Pak? Yang tadi kinerja fun dalam waktu, tadi ya. Kinerja per bulannya seperti apa. Lalu misalnya ke 1 tahunnya gimana, year to date-nya gimana, 6 bulannya gimana. Jadi record year by year, month to month itu semua harus dicek ya. Betul. Apakah ini jebakan Batman atau enggak gitu. Betul, makanya kalau kita beli reksadana, kita mesti rajin melihat kinerjanya. Biasanya di aplikasinya terlihat. Ya, lalu di porto saya ketika saya beli kelihatan. Waktu saya beli NAV-nya berapa, ya, NAV per unitnya berapa. Nanti sesudah sebulan plus atau minus. Kalau plusnya berapa? Kalau minusnya berapa? Nah, itu kita perlu lihat ke situ. Nah, kita kasih contoh kasus nih Pak Firman. Misalnya nih, ini kan tadi reksadana tadi Pak Firman jelasin kalau ini adalah untuk orang-orang yang males ribet gitu ngurusin. Jadi ada MI yang jadi supirnya untuk bawa uang kita akan ditaruh di mana-mana dengan janji imbal hasil sekian gitu. Dengan tujuan yang udah jelas yang kita mau ya, spesifikasinya ya. Betul. Let's say misalnya Mae menaruh dananya 10 miliar di reksadana gitu. Terus reksadana ini kemudian menjanjikan imbal hasil misalnya per tahunnya itu 5% misalnya. Gimana caranya atau apa saja yang harus dilakukan seorang Mae untuk bisa menjaga atau memantau bahwa nih reksadana nih bener nih cara kerjanya gitu? Oke, reksadana sendiri tidak boleh menjanjikan, ya. Tapi kita bisa melihat track recordnya. Karena biasanya kalau investasi itu ada, jadi mereka buatin grafiknya kinerjanya, selalu di bawahnya tulisan histori kinerja masa lalu. Itu tidak menjaminkan kinerja masa mendatang. Nah, ada disclaimer-nya. Ada disclaimer-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita menempatkan dana seperti itu, biasanya sama. Yang kita lihat adalah bahwa memang reksadana ini kita bisa melihat dari waktu ke waktu dia selalu outperform. Nah, atau kita bisa melihat yang paling mudah mungkin dia dapat penghargaan. Misalnya the best apa itu yang paling mudah. Ya.
Nah, kita bisa ambil itu sebagai pegangan ya. Tetapi yang paling mudah mungkin kalau misalnya Mbak Mai tadi ingin misalnya kinerja per bulannya berapa, coba mungkin bisa return per minggunya seperti apa. Ya. Nah, untuk mempertahankan ini on the track nggak? Jadi kalau misalnya kita mau mengharapkan return per tahunnya 6%, berarti kan dalam waktu kinerja 6 bulan, 3 bulan, sebulan, per minggu, itu kan nggak boleh jauh dari sana. Bisa aja dia misalnya turun minggu ini, tetapi itu dibales di minggu depannya dia naik gitu loh. Nah, kita bisa lihat kinerja dalam sebulan, month on month-nya seperti apa, ya. Nah, kita bisa year to date-nya seperti apa, year on year-nya seperti apa. Jadi yang kita lihat, perhatikan fund fact sheet-nya. Oh, fund fact sheet itu ya, track record ya. Itu do-nya, kalau don'ts-nya apa? Ya. Kalau berinvestasi di reksadana. Nah, usahakan jangan ditempatkan tadi, ya semuanya 10 miliar ditempatkan di satu tempat yang sama, tempat MI yang sama gitu. Betul. Nah, kita, seperti pesan sebelum-sebelumnya ya, selalu ya Don't put Mas all your Firman. eggs in one basket ya. Investasi selalu begitu ya, diversifikasi. Oke, Mas, let's say nih misalnya kita melakukan berbagai investasi nih. Kalau tadi di awal Edo bilang bahwa to reach financial freedom gitu kan ya. Sebenarnya kalau misalnya kita menerapkan katakanlah kita menerapkan berbagai metode investasi dengan berbagai instrumen gitu. Financial freedom tuh akan tercapai dalam berapa lama gitu, Mas? Nah, itu tergantung ya. Pertama, kita mau financial freedom-nya berapa? Berarti kan ada sejumlah dana yang harus kita siapkan per bulan dan ada sejumlah target return yang harus kita siapkan. Jadi kalau misalnya targetnya misalnya 1M, kalau misalnya returnnya 10%, berarti tinggal 1M dibagi 10% tuh. Ya, berapa per bulan kita bisa hitung tuh ya secara compounding. Nah, jadi kalau misalnya returnnya kecil, berarti yang saya siapkan harus besar. Kalau misalnya dananya tetap dengan return yang sama, mungkin yang saya siapkan dengan dana kecil itu waktunya lebih panjang. Nah, jadi masalah waktu ini ada dua. Tergantung dari returnnya, besarannya. Yang berikutnya adalah tergantung dananya. Ya, kombinasi dari keduanya, Mbak Mai. Itu yang mesti kita siapkan. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghitung. Nah, di website investasi itu bisa menghitung tuh. Misalnya Mbak Mai misalnya dengan pengeluaran per bulan berapa. Untuk yang target yang financial freedom itu saya mesti punya berapa nih? Nah, itu Pak, ada nggak indikatornya apa bahwa kita itu bisa disebut merdeka finansial? Indikatornya adalah tadi ibaratnya biaya per bulannya berapa, Mbak Maya misalnya seperti sekarang, saya harus punya dana berapa supaya saya udah nggak usah kerja lagi. Nah, so harus tahu dulu itu. Your money works for you. Untuk kita. Duit yang bekerja buat kita. Nah, duit yang bekerja buat kita. Berarti kalau kita yang masih kerja-kerja demi duit ini gimana? Nah, ini contoh nih financial freedom ya, kita ambil contoh ya. Nah, contoh, ada orang yang punya kemampuan mencari keuntungan di saham per bulan 3%. Kalau misalnya pengeluaran per bulannya taruhlah misalnya 10 juta, gampang hitung nih. Berarti dia butuh modal berapa? Kurang lebih sekitar 300 jutaan. Supaya kalau kali 3% sama dengan 10 juta. Nah, kalau misalnya kemampuan dia 1% mencari keuntungan per bulan misalnya, berarti dia harus punya modal 1M. Nah, tetapi dia harus bekerja. Nah, itu belum financial freedom. Kalau mau financial freedom, kita punya yang namanya seperti deposito atau pendapatan tetap obligasi. Yang saya punya uangnya, saya masukin di sana, dalam waktu per bulan 10 juta saya dapat terus. Tanpa saya harus plototin monitor. Nah, itu adalah financial freedom yang seperti apa yang Mbak Mai tahu yang ingin. Apakah ingin yang sembari trading atau yang nggak mau trading jalan-jalan? Nah, berarti harus di pendapatan tetap, obligasi. Jadi kalau 10 juta dengan misalnya sekarang saya punya yieldnya misalnya 5%, berarti saya harus punya 20M. Untuk bisa menghidupi 10 juta per bulan itu. Nah, gitu, per bulan Pak, itu. Ya, jadi 10 juta dikali 12 berarti 240 dibagi 5%. Itu cara ngitungnya. Kalau saya tuh pernah dikasih tahu, kalau kita udah punya duit 3 miliar, itu kita sudah aman gak ngapa-ngapain. Alias bisa ditempatin di sejumlah instrumen yang akhirnya uang yang bekerja buat kita gitu. Katanya angkanya tuh 3 miliar, Pak. Ya, tergantung. Kalau Mas Edo misalnya gaya hidupnya 1 bulan 10M gitu, Pak ya. Nggak bisa dong. Nah, itu 10M tuh ngapain di investasiku bisa menghitung tuh. Di investasiku bisa menghitung. Nah, itu bisa menghitung berapa sih kira-kira kebutuhan yang saya siapkan untuk supaya saya bisa jadi financial freedom itu saya dapatin. Jadi lebih untung investasi di reksadana atau tapera, Pak? Agak ini ya, agak berbeda jalur ya.
Pertanyaannya agak susah dijawab nih. Dua-duanya bentuk investasi loh sebenarnya. Ya tapi yang satu investasinya bisa untuk yang punya dana, yang satu lagi untuk biayain orang punya rumah. Bukan gue yang jawab ya. Emang begitu tujuannya kan. But anyway, terima kasih banyak Pak Firman sudah mau hadir lagi berbagi. Makasih Mas Edo ya. Informasi investasi ya. Kali ini kita belajar bagaimana caranya supaya bisa merdeka finansial. Merdeka. Terima kasih Mas Firman untuk insight-insight menariknya. Kita ketemu lagi di obrolan-obrolan diskusi-diskusi menarik dan juga insightful selanjutnya pastinya ya. Tentunya, dan jangan lupa juga buat Detikers yang hari ini juga punya waktu luang untuk bisa nonton program lainnya Detikom. Kita punya program yang hadir lagi nih, Reborn gitu ya. Namanya The Roof Talk yang akan hadir perdana kembali di malam hari ini di jam berapa guys? 7.30 ya? Iya 7.30, setengah 8. Hari ini bahasnya soal antara IKN dan juga Tapera dan juga lanskap politik Indonesia. Jadi temanya IKN, Tapera, dan polemik politik menuju masa transisi. Akan dibahas bersama beberapa narasumber. Ada beberapa tokoh politik juga yang hadir seperti Andreas Hugo Pereira dari PDIP, Yandri Susanto dari PAN, ada juga Pak Mas Fahri Hamzah dan juga Adi Prayitno. Nantikan di Detikom malam ini jam 7.30. Oke, dan jangan lupa juga selalu nonton Detik Sore bersama kita dari Senin sampai Jumat dari jam 3:30 sampai jam 6 sore. Kita ketemu lagi besok ya Detikers. Betul, tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.